Nur. bisa salah, Alkitab tidak pernah salah, ya. Tadi memang saya katakan firman Tuhan terlebih dahulu saya sampaikan, walaupun mungkin ya orang-orang yang tidak ada Roh Kudus tidak akan bisa memahami, ya, tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat, ya, baca di kitab Wahyu paling terakhir. Di sana tidak ada orang yang bisa menambahin dan tidak ada yang bisa mengurangin. Kalau bisa, saya akan bacakan untuk saudara, ya. Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang dapat dipercaya dan tidak bisa diganggu gugat keahliannya, karena bukan hanya tulisan, tetapi memang benar-benar ada bukti nyata yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang percaya sampai hari ini. Bahkan ketika kita berdoa untuk orang sakit bisa sembuh, orang yang kerasukan setan kita doakan hanya dalam nama Yesus, ya. Itulah amanah agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi walaupun para tafsiran ada yang mengatakan begini dan begitu segala macam, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang pasti ini asli, Alkitab asli. Saya tidak percaya, saya bukannya katakan tidak percaya para tafsiran, ya, tetapi saya lebih percaya 100% Alkitab. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurang. Dan kenyataannya dan buktinya Kak Nur ada. udah terlalu banyak, Kak Nur. Kak Nur bicaranya itu dari tadi itu aja, Kak. Udah paham mereka. Saya juga Kristen, Kak. Jadi gini, Kak. Iya, jadi gini Kak Nur. Kalau berbicara sama Bang Fahrudin sama Kak Rifa itu berbicara mengenai konteks akademi, jadi harus sesuai data ilmiah, Kak Nur. Jadi tidak bicara di sini pokoknya imani aja, percaya saja. Ya Allah, sampai ke ini. Ya ayo ya Allah. Sampai ke pental dengar suaranya. Uni aja lah. Astagfirullah. Assalamualaikum Mama Susi. Aku berkali-kali ingatin sama Mama Susi ya. Yang pertama, kalau buka room, kalau mau ninggalin dikasih ini dulu, kasih co-host untuk bisa atur gitu. Uni, saya nggak ninggalin, dari tadi saya teriak-teriak loh. Kan gini, mau saya turunin, tapi kata Uni nggak boleh diturunin. Saya teriak-teriak gitu tadi. Enggak, saya nggak bilang nggak usah diturunin, nggak ada. Diturunin aja kalau sudah gitu. Karena gini, pertama nanti bahaya kepada channel-channel yang lain juga dan channel Mama kalau ada yang teriak-teriak di sini, kedeteksinya nanti takutnya kita sedang bertengkar. Nanti kebanet semua itu. Yang kedua, kita kasihan dengan bentar, diam dulu bentar. Yang kedua, Mama, aku bukannya nyerang Mama di sini. Nanti ini Mama koreksi juga. Ini kan punya Mama, rumah Mama. Yang kedua adalah Kak Nur ini seperti itu takutnya dia dibully, entah teman Kristennya sendiri ataupun teman Muslim. Kita nggak mau menjatuhkan pribadi orang di sini gitu loh. Nah, yang ketiga, ketika Mama tidak bisa Mama kan punya handle di tangan itu buat mengeluarkan orang atau berbicara. Oke lah, tadi ada problem sedikit dengan apa gitu. Ya tapi bisa kan diturunin kakaknya gitu loh. Karena dari tadi itu kita cuma dengerin Kak Nur dengan emosional, tapi nggak apa-apa sih kalau buat saya malah asik-asik aja gitu kan. Cuman kan kasihan dianya gitu loh. Kasihan dianya gitu. Ya, lanjutnya udah ada Bang Zuma. Bang Anton. Ya, tapi kok nggak dia dengar suara saya, terus kayaknya saya dengar Uni tuh, Mama jangan diturunkan, Mama jangan diturunkan gitu. Nggak ada. Aku nggak bilang gitu. Nggak ada bilang gitu. Oke. Kau ini pakai akun apa? Aku pakai akun biasa. Mana? Kok nggak nampak di sini? Oh, berarti masih itu signalnya. Oke, gini. Aku mau izin juga. Di sini sudah masuk sholat zuhur. Aku mau sholat zuhur. Bang Zuma sudah ready di sini? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Open handle ya, kita open handle.
Ya, kita oper handle Bang Zuma. Aku mau sholat juga. Bang Zuma silakan dilanjutkan perjuangan. Oh ya, silakan naikkan lagi Kak Nur tadi. Kalau memang beliau ingin membuktikan, kita sedang lakukan uji coba atas apa yang dia klaim bahwa kitab dia tidak dirubah. Nah, bagus sebenarnya. Nanti Kak Nur kalau lagi lihat, kalau masih nonton, jangan pakai emosi ke sini, bersabarlah. Terus jelaskan saja sesuai dengan data tertulis. Nanti kalau mau membahas tentang benarkah kitab sucinya Kak Nur itu tidak dirubah. Nah, naik nih ada Bang Zuma di sini sama Kang Farudin. Silakan dibahas. Tapi Kak Nur, jangan seperti tadi Kak Nur. Kita sakit kuping, aku aja sampai copot handset, tahu nggak Kak Nur? Ya, makasih. Oke, itu aja. Assalamualaikum. Aku izin untuk sholat dulu, lanjut yang lain. Masya Allah, ya Allah. Tadi tapi kayaknya ibu-ibu tadi udah 2 kali ini deh memang begitu, nggak bisa buat berdiskusi beliau. Mana Bapak Bung itu? Mana? Hah? Kiki Mata orang Ambon lah ya, Kak? Bang Kiki Mata? Kiki Mata orang Ambon lah ya, Kak? Bang Kiki Mata? Selamat siang. Halo. Selamat siang. Dari Kristen? Apa ini? Iya. Dari Kristen. Oke, siap mau berdiskusi dengan Burunda Zuma? Siap. Kita mau belajar nih, Oke, siap. Silahkan Guru. Bang Kiki Mata. Iya. Selamat siang semua. Mungkin saya baru naik. Saya mau tanya dulu, ini diskusinya nih diskusi tentang apa dulu nih? Siap, biar nggak salah paham. Ini kan di lintas agama diskusi mungkin. Siap. Maksudnya silahkan mau topik apa terserah yang mau tanya, mungkin Burunda bisa jawab. enggak, saya mau tanya itu, bukan mau tanya. Kan tadi saya lihat itu ada ibu itu teriak-teriak itu. Maksudnya itu tadi pertanyaannya apa ya? Kok bisa sampai kayak gitu? Mungkin Pak Farudin, silakan. Pak Farul, lagi sholat mungkin. Bang Anton? Siap. Tadi mungkin menanyakan apa? Seperti udah selesai. Itu Bang Sumanya udah selesai. Jadi saya kayaknya pamit juga ya. Soalnya ini jam 2 nih. Mau lanjut. Mungkin Bang Oke, mau kemana? Tidur Bang siang Suma, ya? masih lanjut ngurus berkas, Bang. Oh iya. Oke lah, sukses Kan selalu. Di sini udah mau jam 2, Bang. Jam istirahat kan dari jam 12 sampai jam 1. Oke, Sampai jam 1 lewat. Jam 2-nya lanjut, Bang. Iya, Jadi oke. Oke, Bang. Hormat, Ya. makasih, Bang. Oke, sehat selalu ya. Ya, Bang Farudin. lagi Jangan sholat dulu. Oh iya, Bang Farudin lagi sholat. Oke. Siap. Saya turun ya, Bang. Ya. Oke, siap. Abang Kiki Mata sebentar. Abang Kiki Mata orang Ambon toh? Siap. Orang Ambon. Siap. Kakak. Iya, siap, hormat. Beta lah orang Ambon ini, Kakak. Siap, saudaraku. Posisi di mana, Kakak? Beta posisi di Jakarta, saudaraku. Oh, siap, hormat, Kakak. Beta di Ambon. Siap, beta turun Siap. duluan ya, Kakak. Lanjut, Kakak. Oke. Selamat, Bu. Silakan Pak Kiki. Ya, salam kenal Pak Kiki. Salam kenal, Bang Iya, Zulkifli. Salam kenal. Siap. baik, Bang. Ah, Gimana kabar? Baik-baik? baik, sehat selalu. Semoga semua yang ada di atas juga sehat selalu ya. Amin. Amin. Oke, kita bahas apa ini? Bahas apa ya, Bang ya? Enak ya. Ini aja, Bang. Saya cuma satu pertanyaan aja buat Bang Zulkifli. Iya, Ini mengenai yang terdapat di Al-Quran. Saya juga kurang mengerti sih, kurang paham juga. Tapi ya saya mau bertanya biar agak paham lah.
Ya toh, Bang Iya. Supri. Ya. Satu pertanyaan buat Bang Supri, ini bukan apa-apa. Semoga pertanyaan ini bisa Bang Supri bisa terangkan buat saya, biar saya mungkin bisa mengerti. Itulah Pak Bang Supri. Iya. Siap. Nah ini Bang Supri, saya mau bertanya. Saya dari Kristen, saya mau bertanya buat Bang Supri bahwa umat Muslim ya, mungkin umat Muslim itu kan di dalam kitab suci, dalam Al-Quran sudah kan harus mengimani kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu Bang Supri ya. Iya. Kalau saya di sini saya melihat bahwa definisi kata mengimani itu adalah mempercayai, kan seperti itu. Ya. Bagaimana itu Bang Zulkifli? Apakah Bang Zulkifli sendiri percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ibaratnya apa ya, harus dipercayai bahwa umat Muslim harus mempercayai itu. Sedangkan sampai dengan detik ini saya lihat bahwa banyak sekali umat Muslim yang selalu ibaratnya menghujat dan segala macam tentang kitab-kitab yang sebelumnya. Itu menurut Bang Zulkifli bagaimana gitu loh? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat kita dari teman Kristen bertanya tentang kaidah beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'una min duni huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara, memang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu dan kemudian menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi maksud daripada ayat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sebelum engkau telah Allah utus kitab-kitab terlebih dahulu yang berceritakan tentang apa yang ada padamu sekarang. Itu artinya bahwasanya kami umat Islam itu kudu wajib memahami bahwa sebelum Al-Quran itu Allah telah mewahyukan beberapa kitab sebelum Al-Quran. Jadi bukan cuma Al-Quran aja yang diwahyukan oleh Allah. Kami memahami sebagai seorang muslim bahwa Nabi Musa diberikan Torah, Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil. Itu kami harus imani ke sana. Kami beriman kepada kitab-kitab itu, bahwa itu adalah kalam Allah, itu adalah perkataan Allah, hukum-hukum Allah yang diberikan kepada kaum terdahulu, pada Bani Israel. Sekira begitu Bang sementara. Gitu ya. Oke. Iya. Mungkin saya sebenarnya tuh kepingin saya mendapatkan penjelasan lebih daripada itu dari Bang Suma. Tapi mungkin penjelasan dari Bang Suma mungkin masih belum bisa ya untuk saya. Ini terus terang aja, saya bukan mencela atau apa. Ini ibaratnya saya bertanya baik-baik. Saya kepingin ibaratnya dari Bang Suma itu memberikan lebih. Tapi kalau saya sih, penilaian saya dengan penjelasan Bang Suma ini, saya merasa masih belum saya belum mendapatkan yang sampai
titik inilah titik yang terbaik lah dari penjelasan Bang Suma. Maksudnya Iya. gini Bang Suma, kan Iya, Bang Suma silakan. mengimani, berarti Iya, ibaratnya kan mengimani itu kan berarti kan kita harus mempercayai. iya. Ini kan kita diskusi pakai yang kalem-kalem aja Bang Suma ya. Siap. Lalu ibaratnya kalau Bang Suma mengimani dan mempercayai, ya toh, bagi kami umat Kristen bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bagi Bang Suma bagaimana? Saya tanya. Iya, jadi gini. Menurut Bang Suma gimana? Ya, baik. Jadi gini, Bang. Iya, siap. Terkait dengan pengertian atau pemahaman beriman kepada kitab terdahulu itu, Iya. itu artinya adalah percaya atau membenarkan. Percaya dan membenarkan. Oke. ya, Jadi ya. saya mau tanya Bang Suma, berarti Oke. percaya dan membenarkan, ya toh? Siap. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran seperti itu. Ya, betul. Jadi menurut Bang Suma seperti apa? Apakah benar-benar dalam Alkitab ini Bang Suma mempercayai dan membenarkan Ya. semua yang Baik. di dalam Alkitab ini? Kan seperti itu Bang Suma. Oke, jadi gini, Oke. gini Bang. Kami umat Islam itu beriman kepada kitab terdahulu, kami percaya, kami beriman Iya. bahwa kitab itu pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dan juga diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, termasuk kepada Nabi Daud. Namun kepercayaan ini kemudian Ya. hanya sebatas meyakini bahwa Allah pernah mewahyukan sebuah pengajaran kepada kaum terdahulu. Ya. Nah, di sisi lain, kami juga dituntut untuk percaya kepada Al-Quran. Al-Quran menerangkan begini. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Quran yang kami imani juga menerangkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu ada di kalangan mereka kemudian yang menuliskan sebuah buku lalu mengatakan itu adalah dari Allah. Itu Bang. Mungkin sampai sini mungkin Abang itu sudah paham bahwa memang kami beriman kepada kitab terdahulu dan kami juga beriman bahwasanya orang terdahulu ada sekelompok dari mereka yang membuat buku lalu mereka ajarkan itu dari Tuhan padahal itu bukan dari Tuhan. Gitu Bang. Mungkin situ Abang sudah paham. Ya. Jadi kalau berarti tangkap saya dari pembicaraan Bang Suma ini, Bang Suma menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang menulis kitab ini. Iya. Tapi itu bukan dari Allah. Dari Allah. Betul. Bukan dari Betul Allah. sekali. Oke. Jadi begitu. Jadi menurut Bang Suma seperti itu ya. Iya. Itu bukan dari Allah ya. Bisa Iya. saya buktikan pula hal tersebut ya, atas apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Itu sih. Iya. Oke. Bapak ingin bukti, Pak Mata. Kenapa Pak? Bapak ingin bukti. Gini. Kalau pembuktian, kalau saya rasa saya tidak perlu pembuktian lah. Karena kalau saya ini kan cuma bertanya buat Bang Suma, saya cuma ingin tahu saja dari Bang Suma, pemahaman Bang Suma itu seperti apa tentang Alkitab ini. Karena yang tadi Bang Suma menjelaskan itu juga saya rasa masih belum tepat gitu loh. Iya. Sedangkan Mungkin dari Pak Rudin bisa jelaskan yang tepat seperti apa gitu. Oh, baik, terima kasih Bang Iya. Zulkifli. Betul, kita pun harus mengimani ya Pak Mata Ya. terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tapi tolong jangan titik, tapi koma. Anda bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 79, surat kedua, Ali Imran surat ketiga ayat 78. Bahwa Ya. kitab-kitab yang ada itu telah diubah, ditulis tangan mereka, lalu mengklaim Ya. inilah kitab dari Allah. Ya. Itu yang terjadi, Pak. Nah, tentu saja kita sebagai Muslim ketika ditanya itu, pihak non-Muslim pun ingin mendapatkan data atau diberikanlah mana sih Muslim datanya. Kalau cuma sekedar keyakinan, ya bisa dianggap itu dogma. Dan bisa dikatakan Allah itu salah, Muslim itu salah, karena nggak ada bukti. Baik, sebagai bukti saja.
Iya, iya. Kita bahas dulu terkait adanya PL ya, karena Bible tersebut dalam dunia kekristenan itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama contohnya, Ya. dalam perjanjian lama, versi mana yang otoritatif? Apakah Septuaginta yang diyakini yang diproduksi kurang lebih abad ketiga atau abad Masehi? Di mana Septuaginta ini diyakini oleh adanya Kristen Ortodok, ataukah Masoret versi Bible perjanjian lama misalnya yang diproduksi kurang lebih 8 sampai 9 Masehi? Mana yang benar? Di mana bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Buktinya ada perbedaan, Pak. Contoh, Anda bisa membaca, cari saja di Google ya kalau Anda nggak percaya, Septuagint teks online. Septuagint pun bisa didapatkan, bisa diakses secara online. Kalau tidak salah, Keluaran pasal 40 ya, ayat di dalam satu pasal tersebut, ayat 40, Keluaran 40 itu sekitar 7 ayat ada nomor tapi tidak ada kalimat. Tetapi kalau kita melihat dalam teks Masoret, Keluaran pasal 40 itu ada ayatnya. Bukti Allah telah benar bahwa telah diubah. Kalau teks Septuagint itu adalah teks yang otoritatif menurut Anda dan firman Tuhan, berarti pihak-pihak yang telah meyakini kebenaran teks Masoret tersebut, entah itu Yahudi, entah itu Katolik, entah itu Protestan, berarti bisa dikatakan telah melakukan perubahan terhadap teks dalam versi Septuaginta. Karena dalam Masoret, Keluaran pasal 40 itu ada ayatnya. Baik ayat 7, ayat 8, ayat 11. Dan total ada 7 ayat yang ada nomor tetapi tidak ada kalimatnya di dalam teks Septuaginta. Itu. Jelas Pak ya? Itu bukti-bukti perubahannya. Contohnya. Nah, mana yang benar untuk versi perjanjian lama dulu? Hingga detik ini, pihak kekristenan belum beres Pak. Dalam dunia Ortodok Timur, mereka meyakini Septuaginta yang teks aslinya, sedangkan bahasa Masoret dalam arti kata Ibrani itu terjemahan dengan alasan bahwa posisi dari adanya Yesus kala itu katanya menggunakan bahasa Yunani dan juga menggunakan Septuagint di dalam khotbahnya. Itu perjanjian lama. Lalu dalam hal perjanjian baru, contohnya ya, kalau Anda cari buku karangan para sarjana Kristen sendiri, contoh pengantar perjanjian baru, Anda akan banyak mendapatkan informasi yang ditulis oleh orang-orang Kristen yang banyak memiliki gelar, ya seperti itu, termasuk tafsir, entah itu tafsir yang tadi saya sebutkan ya, contohnya tentang tafsir Alkitab Wycliffe volume ketiga. Contoh saya kasih PB saja, bukti perubahannya. Mohon maaf Bang, mohon maaf saya potong dikit. Boleh ya? Boleh ya? Boleh, silakan, ya? silakan. Ya, kalau kami terus terang aja ya, kalau kami orang di Kristen itu tidak mengenal tafsiran ya. Kami tidak mengenal tafsiran itu. Jadi kalau Bapak berbicara tentang Alkitab aja, nggak usah kita ini ke tafsiran. Karena kita tidak mengenal tafsiran, karena di Alkitab itu udah jelas gitu seperti itu. Mohon maaf seperti itu aja Bang. Jadi kalau baik, terima kasih. Ya, saya paham. Ya, baik, Anda itu dari Protestan ya. Tetapi meskipun dari denominasi Anda menolak penafsiran, ya, itu bertebaran penafsiran-penafsiran, dan kalau Anda menolak penafsiran, boleh dong Anda jelaskan contoh untuk PB yang tadi disebutkan, yang tadi saya tanyakan ke Ibu Nur, ya. Itu Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Apakah sejak awal kodek awal yang tertua itu sudah ada atau belum Pak di dalam Bible, kodek awal yang paling tertua? Itu menurut Bapak tidak ada Pak. Kodek Vatikanus Sinaiticus tidak memuat Bible yang berisi Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Saran saya, silakan Bapak cari di Google dan beli judul bukunya Hermeneutik yang ditulis oleh Pendeta Hasan Susanto, di mana beliau seorang akademis, seorang Kristen, dan bahkan beliau telah mengencam pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara di antaranya, dan bahkan telah membuat Bible terjemahan
Untuk perjanjian lama, yang satunya lagi bahasa Ibrani, satunya lagi bahasa Indonesia. Untuk perjanjian baru, satunya lagi bahasa Yunani, satunya lagi bahasa Indonesia. Kalau Bapak menolak penafsiran, ya, para sarjana kritik tekstual mengakui bahwa kodek-kodek yang ada paling awal, Vatikanus Babel versi, Vatikanus dan Sinaiticus, itu tidak ada. Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20. Kalau menurut Bapak ada sejak awal, silahkan buktikan. Itulah buktinya, Pak. Contohnya. Karena kalau Anda bertanya kepada kami, betul, kita mengimani. Tetapi jangan titik, koma. Itu yang terjadi. Karena apa? Allah telah mengutarakan di dalam Al-Baqarah 79, Ar-Rimah 78. Bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Mereka tulis tangan, lalu mengklaim, inilah dari Allah. Itu yang terjadi. Buktinya mana? Sudah saya jelaskan secara singkat. Entah itu perjanjian lama, entah itu perjanjian baru. Dalam aspek teks maupun dalam aspek sejarah. Itu, Pak. Oke, Silakan. itu ya Mas ya. Oke. Jadi kan kalau menurut saya apa yang Anda terangkan ini kan itu menurut kata Anda aja sebenarnya. Maaf Pak. Saya. Bukan, Enggak, maaf gini. Pak. Enggak, gini. Maaf Pak. Saya luruskan dulu. Maaf Pak. Maaf Gini, Pak, dari saya luruskan tadi- dulu. Bukan dari kata tadi- saya Pak. Maaf Pak. Maaf. Gini, Anda dari- itu sedang memframing bahwa itu adalah pendapat saya, ya. Kalau Anda nggak percaya, sudah saya sebutkan sumber-sumber dari pihak Anda. Hermeneutik, Enggak, gini, contohnya gini, pendeta gini, Susanto. Bang, Tapi gini, maaf, Bang. jangan memframing. Gini Bang. Bapak itu sedang Enggak, gini, memframing gini, bahwa itu Bang. udah buatan-buatan saya. Gini. Tolong jadi framing ya. Gini Saya Bang, punya gini, data-data Anda, ya, entah itu sejarah, entah itu isi Bible, entah itu Iya, tulisan-tulisan Anda, dan bahkan saya memiliki majalah-majalah dari pihak Anda, contohnya Kalam Hidup, Sahabat Gembala, saya punya Pak secara cetak. Tapi tolong jangan memframe itu pendapat saya, bukan. Gini. Saya hanya Dari tadi mengutip kan- dari Aduh, pihak Anda. gimana Pihak ya? Anda menyatakan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Anda Ada. bisa memberikan sangat secara akademis ataukah tidak? Itu menjadi persoalannya, Pak. Iya benar. Enggak Ya. gini, maksud saya kan dari tadi kan Anda bicarakan saya dengar, ya toh? Ya kan Anda harus kasih kesempatan juga biar orang juga. Tapi maaf, jangan memframing, Pak. Jangan memframing Bukan ya, itu nggak memframing, baik gini. loh. Gini, Ya, bisa gini, dipahami? gini. Silakan dilanjut. Jangan memframing. Iya, enggak maksud saya kan itu kan yang Anda dari tadi berbicara itu kan menurut kata Anda saja. Ya, kan Bukan seperti saya itu. memberikan data, Pak. Saya telah menyebutkan bukunya Pendeta Hasan Susanto, judul bukunya Hermeneutik. Ya, Anda nggak percaya silakan. Dan Nggak, gini, beliau kan lebih kita ini kan akademis, Pak. Itu bukan menurut saya hanya mengutip. Ya, kalau saya pertanyaan saya simpel, Bapak punya nggak karangan buku Pendeta Enggak, Hasan Susanto? gini Mas. Gini, Bilang Mas, aja gini, nggak Mas, punya gini, Mas. gitu, ya. Enggak, Lebih saya jujur. enggak. Gini, saya tuh orang Kristen ya. Gini, Pak. Iya tahu, Pak. Saya berpatokan kepada Alkitab, bukan kepada buku-buku yang lain. Betul, Kita tetapi dalam aspek sejarah, Umat Bapak Kristen tidak itu bisa memungkiri, Pak. Gini, Bapak hanya mengandalkan Oke, saya ambil alih dulu. dalam aspek Coba saya ambil sejarah alih dulu. melupakan. Abang dengar dulu saya Kang ngomong. Farudin dan Pak Kiki. Oke, tolong jangan memframing, Bentar. jangan memframing ya. Siap. Jangan memframing. Pak Kiki. Oke, terima kasih. Saya dengar. Oke, saya ambil alih. Maaf. Biar tidak ini ya, biar kondusif. Oke. Pak Oke. Kiki, yang diminta sama Ya. Kang Farudin adalah jangan memframing. Nah, di sini memframing maksudnya adalah, mohon maaf jangan dijawab dulu biar Anda paham poin saya. Ketika Anda mengatakan apa yang disampaikan oleh Kang Farudin itu adalah pendapat pribadi, maka itu salah. Karena Anda harus membedakan apa yang disebut dengan pendapat pribadi atau asumsi atau opini dengan mencatut literasi atau membacakan literasi. Ya, harus dibedakan itu. Itu harus jelas karena kita ranahnya diskusi, Pak. Bahasa yang kita gunakan di Iya. sini adalah bentar. Sabar ya, Pak, sabar. Bahasa yang kita gunakan di sini, kita upayakan semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin bahasa yang dipahami secara umum oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika Bapak menggunakan narasi bahwa Kang Farudin berpendapat sendiri, itu maknanya sudah berbeda, Pak. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang keluar dari pikirannya sendiri tanpa dasar. Itu bisa jadi seperti itu. Maka dia minta, Kang Farudin minta supaya tidak ada framing seperti itu. Nah, Bapak silakan tanggapi argumentasi dari Kang Akademi Kristologi atau Kang Farudin. Dan kalau bisa, data by data. Data dilawan juga dengan data. Kalau Bapak bisa punya data untuk membantah, monggo. Tapi kalau Bapak berpendapat pribadi membantah data, nah ini mohon maaf secara akademis Bapak sudah tidak diterima, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Silakan Pak, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama-tama yang saya ingin katakan buat
Bang siapa nih, Bang Farudin? Iya, abang Betul, siapa Pak. yang tadi? Betul, saya Fahrudin. Silakan Oke. dilanjut, Pak. Yang saya ingin katakan bahwa Anda harus bisa memahami, Anda harus bisa paham bahwa kita orang Kristen ini berpegang cuma kepada satu, ya. Saya bisa ini ya, satu, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau dari tadi abang itu mengatakan tentang isi Alkitab mungkin begini, saya bisa memahami. Tapi kalau abang sudah melenceng lari ke tafsir dan harus baca buku orang dan segala macam, ya itu kan menurut abang, kan menurut saya seperti itu. Kan saya kan yang saya bicarakan, yang kita bicarakan tentang isi apa isi Alkitab, kan Iya, begitu. saya paham. Saya Bukan paham. Anda Tetap- harus menyuruh saya untuk membaca buku ini, buku Iya. siapa, kan seperti itu. Iya, saya paham. Tetapi Kan jadi tolong gini, Bapak kalau pun harus gini, bersikap maksud objektif. gini, Maaf, gini Pak. Bang. Maaf, Oh, Pak. pasti, Saya dulu pasti. sebentar. Dan tadi kan Oke, gini, kalau dan Bapak objektif, dari tadi sebentar. abang Kalau dari Bapak tadi abang objektif, bicara saya dengar, sebentar, kan begitu. sebentar. Kalau Bapak objektif, tolong Bapak pun mengkritisi ya jebolan pendeta yang sekolah di sekolah tinggi teologi. Mereka nggak cuma menggunakan Bible, tetapi juga Bang, dari gini buku-buku Bang, penafsiran. gini Bang. Objektif Gini, dong, Bang. ya. Yang kita Objektif, harus Pak. bicarakan Ya. isi Alkitab, Bang. Bukan kita Isi berbicara Alkitab, isi buku isi orang gitu loh, Bang. Al-Quran tanpa Alkitab, Bang, data Alkitab, Bang. sama dengan Oh, dogma. sabar Bang. Kita nggak Ya. usah masuk ke Al-Quran dulu. Jangan Anda suruh kita Saya masuk ke kasih Al-Quran sampel, dulu. saya kasih sampel, Jangan, Pak. Saya ambil jangan. alih lagi. Ini kita- Saya ambil kita- alih lagi. ah, ah. Sorry, saya ambil alih lagi. Tolong ya. Kita di sini udah pada dewasa. Iya, Jadi, loh, iya pasti diam dulu saya bentar. dewasa. Sebentar. Gini, ya, Ya, saya kan dari tadi dia ngomong, saya kan diam. Sabar, Saya tuh sebenarnya sabar. gini, Bang, gini, Bang. Tenang. Gini, oke, Sabar. oke, Saya oke. dulu. Gini. Iya, izin saya Oke, dulu, oke, Pak. gini. Mungkin Ya, bentar, gini, saya tahu. Bentar. Ah. Enggak, Bapak diam dulu sebentar. Nanti kalau Bapak Oke, ngomong, ya, nanti ya. Kang Farudin juga menanggapi, akhirnya tidak Oke, kondusif. oke. Gini, Oke, kalau oke. kita nggak akan bisa lihat ikan di tempat air keruh, kita butuh kejernihan ya. Saya harap kita begitu ya, jernih ya. Ingat, kita ini walaupun berbeda, tetap kita diikat dengan undang-undang dasar di sini. Kita nggak harus saling Pasti. gontok-gontokan buat apa. Nah, Oh, pasti. jadi harapan pasti. saya, tunggu sebentar. Lakukanlah Ya. diskusi selayaknya diskusi. Kalau hanya ngobrol di warung kopi, ya silahkan. Tapi mohon maaf, kita di sini publik ya, publik melihat. Yang pertama, di TikTok ini adalah satu platform yang dimana orang bisa akses. Yang kedua, ini juga relay di YouTube, di mana semua masyarakat juga bisa melihat dan bisa menilai. Jangan sampai kita membunuh karakter kita sendiri dengan membuat statement yang blunder. Satu, ya, saya hanya memperingatkan kita semua. Nah, kemudian Pak Kiki tadi membuat argumentasi bahwa Bapak tidak menerima data dari Kang Farudin. Karena Pak Kiki mengatakan, oh saya maunya ke Alkitab atau segala macam. Artinya Bapak sudah menutup diri dari apapun literasi yang akan ada dari umat Islam nanti. Itu poin saya dulu ya. Ya teman-teman yang ada di sini. Artinya Pak Kiki menolak apapun data, literasi secara akademis yang kita munculkan. Bahkan mungkin saja kalau kita tunjukkan bagaimana pendapat Martin Luther tentang Yesus, dia tetap akan menolak. Atau kita tunjukkan bagaimana pendapat Martin Luther tentang orang Yahudi, dia akan tetap menolak. Jadi saya rasa sia-sia kita tampilkan literasi di sini. Nah, kalau ingin berdogmatis, ya saya rasa Kang Farudin sekenal saya ya, orang yang agak menghindari hal-hal yang berdogmatis begini gitu. Karena beliau lebih beliau baca buku, beliau beli buku ya. Jadi sayang banget kalau beliau tuh menghadapi Pak Kiki yang dogmatis, tapi maksudnya mohon maaf menolak buku yang beliau baca gitu. Jadi ini nggak nyambung nanti. Gimana Kang Faru? Karena kalau Kang Faru tetap melanjutkan, ya Kang Faru nggak nyambung nanti dengan Pak Kiki. Beliau menolak semua literasi yang Kang Faru kasih. Ya saya terserah saja sih. Karena nanti akan adanya debat kusir nanti. Kang Farudin silakan ditanggapi dulu sebelum Pak Kiki. Iya itu kan sejak awal saya bilang suatu keyakinan berdasarkan suatu kitab tanpa adanya pembuktian di luar kitab tersebut bisa dikatakan dogmatis atau subjektif. Saya kasihkan data bahwa itu bukan pernyataan saya. Saya hanya menukil atas apa yang ditulis, atas apa yang diungkap oleh para sarjana. Dan jika Anda menolak, Pak Kiki, dari adanya sumber-sumber non-Bible, seharusnya Anda pun menolak siapa? Para pendeta yang sekolah di sekolah tinggi teologi yang melahirkan di antaranya 2 gelar. Guru sekolah di Kristen sama pendeta. Harus menolak karena mereka pun mempelajari buku-buku di luar Bible. Itu ya Pak. Itulah yang maksud saya objektif. Bersikap ke saya seperti itu, tentu saja Anda pun harus bersikap kepada pendeta dan pihak yang mendirikan sekolah tinggi teologi. Kalau Anda memang objektif. Saya tidak mengutip sumber-sumber dari pihak Islam.
Makanya saya sebutkan pengarangnya, bukunya, dan bahkan saya bisa menyebutkan halamannya karena saya memiliki data-data yang saya yakin Anda tidak memiliki, dan saya beli sendiri dan mempelajari sendiri, dan itu diakui tentang masalah Markus misalnya. Itu Pak, ya. Makanya tadi Anda menolak tentang tafsir, oke, saya tidak akan menggunakan, tapi saya gunakan. Ya, seorang pendeta Hasan Susanto yang saya tadi sudah beri ketahukan, nih karya-karya beliau. Di mana dia sendiri apa? Memiliki posisinya tuh pendidikan. Itu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Pak. Bukan lokal, tapi sudah Asia Tenggara sekolahnya. Kalau saya salah, salahkan beliau, Hasan Susanto. Anda cek saja di internet, Hasan Susanto, akan keluar gelar-gelarnya. Apakah dia seorang muslim? Bukan, dia seorang Kristen. Itu Pak ya, kalau tanpa adanya data di luar Bible, ya saya kira dogmatis ya. Perang ayat terus hasilnya, dan gak akan ada pemahaman yang lebih selain hanya perang penafsiran. Seperti itu, terima kasih. Baik, Agustinus Nongboy, saya jawab ya. Pendeta Hasan Susanto, jika Anda memiliki bukunya hermeneutik, di belakangnya ada tulisan mendapatkan pendidikan teologis di Seminari Alkitab masa kini. Silakan cari covernya warna biru, tulisan Pendeta Hasan Susanto dengan judul buku hermeneutik. Terima kasih. Silakan dilanjut. Oke. Saya menyimak. Oke, sekarang kita kasih waktu sama Pak Kiki untuk berbicara. Tetap di poin ini ya. Saya harap lebih ke substansi saja. Jangan sesuatu yang tadi sudah kita ketahui bahwa Pak Kiki menolak literasi ini. Nah, sekarang saya nggak tahu lagi Pak Kiki arahkan mau kemana diskusi ini gitu. Silahkan dikomentari. Tapi Kang Farudin mohon untuk bersabar ya, jangan menanggapi dulu. Silakan Ya. Pak Kiki. Jadi gini, mohon maaf kalau memang tadi ada agak sedikit ini, yang pasti saya minta maaf karena mungkin dengan kehadiran saya sehingga mungkin ada yang tersinggung di dalam room ini, saya minta maaf ya kan, seperti itu. Cuman sebenarnya tadi itu saya cuma ingin satu pertanyaan aja ke Bang Suma. Ya, sebenarnya itu aja, cuma ini sudah melari kemana-mana. Akhirnya saya juga harus membantah ini Bang siapa nih yang tadi ini. Jadi ini kesempatan saya Bang ya. Minta tolong jangan seketika mungkin saya salah berbicara. Tolong abang maksudnya diam dulu kan seperti itu. Jangan abang langsung masuk potong-potong saya dulu kan seperti itu Bang. Jadi begini maksud saya seperti ini. Kalau abang bikin perbandingan saya ibaratnya Alkitab itu dengan kitab yang mungkin seumuran dengan Alkitab mungkin masuk akal Bang. Tapi kalau abang ini memperbandingkan dengan buku-buku apaan itu yang tahun berapa itu buku-buku tahun berapa itu Bang? Abang bikin perbandingan dengan Alkitab sehingga abang bisa mengambil satu keputusan seperti itu abang salah namanya kan begitu. Itu mungkin ini saya memframing ya bahwa itu mungkin dari abang aja kan seperti itu, karena saya sendiri tidak percaya buku-buku seperti itu, kecuali buku itu seumuran dengan Alkitab. Mungkin saya bisa percaya seperti itu Bang. Mungkin seperti itu Bang ya. Jadi saya tadi itu sebenarnya mau tanya sebenarnya buat Bang Suma apa yang saya bertanya itu bahwa orang Islam itu harus mengimani kan seperti itu, mengimani. Saya mau tanya mengimani itu apa percaya apa enggak seperti itu. Tapi ternyata saya dapatnya seperti ini gitu loh. Bang Suma tidak bisa memberikan yang terbaik kan seperti itu. Akhirnya beda. Sorry. Saya koreksi dulu. Ini Kang Farudin ya yang bicara. Yang Bang Zuma dari tadi itu belum bicara. Yang Bapak kalau lihat di handphone itu ada Zulkifli M Abbas itu Bang Zuma. Akademik itu Bang Farudin. Nah, nanti saya sudah katakan ya bahwa sepertinya Kang Farudin ditolak literasinya sama Pak Kiki, jadi biar tidak membuang-buang waktu lagi, poinnya sudah dapat. Kira-kira Bapak Kiki mau melanjutkan apa lagi nih? Mau ke arah ke Bang Zuma lagi atau bagaimana? Biar tidak terbuang banyak waktu. Saya terus terang aja karena memang sudah larinya ke seperti ini. Saya minta maaf aja karena saya enggak mau lah diskusi seperti ini. Karena nanti saya dituduh framing lah, saya dituduh apalah kan seperti itu. Oke. Terima kasih aja atas penjelasannya dari Bang Suma, sekalipun masih belum ini sama abang sama Bang siapa ini yang saat ini. Kang Terima Farudin, kasih banyak. Bang Farudin. Saya simpulkan jawaban saya boleh nggak Bang? Gimana Bapak jangan pergi dulu. Bang Zuma izinkan dulu untuk menjelaskan atau menyimpulkan dulu ya. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Oke, saya dengar. Oke. Baik, makasih Bang. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara saya ini, kitab-kitab yang dimaksud
pada pernyataan saya di awal, yaitu kitab terdahulu, itu adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, larangan, yang kemudian dijadikan pedoman bagi golongan orang-orang yang diberi kitab. Nah, kitab yang dimaksud oleh Allah itu diwahyukan pada zaman yang berbeda-beda kepada Musa dan seterusnya. Lalu kemudian terkait dengan Allah mewahyukan kitab ini, di tengah-tengah kaum tersebut muncullah kemudian pembenci-pembenci daripada ajaran yang dibawa oleh para nabi melalui kitab-kitab itu. Makanya muncul ayat yang ada di dalam Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Mereka kemudian Saya bang. Coba abang ulang lagi bang. Yang pembenci apa tadi bang? Iya. Salah dengar tadi. Siap. Sorry. Ya, jadi ada dari kalangan mereka kemudian yang kemudian Mereka ini siapa bang? Oh, tentu dari kalangan mereka sendiri. Ahli Taurat itu sendiri. Ahli Taurat ya, siap. Ya. Dari kalangan mereka. Contoh misalnya gini, ketika diterangkan oleh Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang terdahulu itu menerima sebuah kitab di mana kitab itu menjelaskan tentang seseorang yang bernama Muhammad, bahkan mereka mengenal sosok daripada Nabi Muhammad SAW itu sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi Allah mengatakan, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian mereka pasti, nah kata Allah mengatakan pasti mereka menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka mengetahui. Nah, pada saat mereka menyembunyikan kebenaran itu, pada saat itulah kemudian mereka merubah-rubah kalam Allah yang datang kepada nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab yang kami imani itu. Jadi kesimpulannya bang, Allah mewahyukan kitab kepada para nabi terdahulu, kami percaya. Kami juga percaya bahwa Allah. Iya, kami juga percaya. Iya, kami juga percaya bahwa kitab-kitab terdahulu itu sesuai dengan terang Al-Quran itu telah dirubah-rubah. Dirubah sama siapa bang? Dirubah dari kalangan mereka, ahli Taurat, ahli kitab itu sendiri. Ahli Taurat kan bang? Abang bilang ahli Taurat kan? Berarti di sini bukan dirubah oleh murid Yesus, bukan dirubah oleh ini ya, bukan dirubah oleh murid Yesus ya. Tapi murid Yesus, Yesus itu kan orang ahli Taurat. Abang tadi kan, bukan ahli Taurat bang. Jadi siapa murid-murid Yesus ini? Muridnya Yesus ya mereka yang menyerahkan perintah Yesus, yang menyerahkan jalan. Ya, mereka ahli Taurat, mereka orang Yahudi atau bukan? Ini beda-beda bang. Gini. Memang orang Yahudi bang, tapi ada perbedaan di situ bang. Ahli Taurat dengan murid-muridnya Yesus itu berbeda bang. Ya, coba bedanya apa? Ketika ahli Taurat itu mereka masih menjalankan perjanjian lama itu bang, dengan hukum-hukum Yahudi bang. Tapi setelah Yesus Kristus, maka hukum-hukum itu semua sudah dibatasi bang. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Pernyataan Anda inilah hasil daripada yang diterangkan Al-Quran ini. Inilah hasilnya. Sabar, ini yang saya pengen diskusi sama abang ini di sini bang. Ibaratnya abang jangan bawa Al-Quran dulu, itu masih jauh Al-Quran itu bang, masih jauh sekali bang. Injil dulu bang, baru Alkitab, masih jauh itu. Al-Quran masih jauh bang. Jadi ibaratnya, kalau saya abang percaya nggak sama Yesus Kristus? Percaya. Oke, abang percaya. Oke, terima kasih abang itu. Abang percaya sama Yesus Kristus ya. Jadi abang percaya bahwa Yesus Kristus di dalam Injil ini, Yesus Kristus tidak pernah menceritakan tentang pembohongan. Terus? Abang percaya nggak? Saya tanya. Iya. Abang, saya yakin bahwa abang sudah membaca Alkitab lah. Abang membaca Alkitab lah. Saya yakin. Terus? Saya minta ibaratnya gini, biar publik ini mengerti. Abang terangkan bahwa di dalam isi Alkitab, ya kan? Yesus tidak pernah menceritakan tentang pembohongan. Abang percaya nggak? Iya, percaya saya bang. Oke, terima kasih bang, terima kasih. Itu aja bang. Selanjutnya saya cuma minta itu dari abang aja. Selanjutnya abang mau berbicara tentang apapun saya dengar. Terima kasih abang. Oke. Siap. Jadi ketika kita berbicara mengenai Alkitab,
ini merujuk kepada kitab yang kami percayai berasal dari Allah. Siap, Ya. siap abangku. Oke ya. Nah, namun ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Kristen, berarti kita keluar Ya. daripada Alkitab. Pasti abang bingung ini. Karena yang agak dimaksud, bingung, agak Ya. bingung, Bang. karena di dalam Islam yang dimaksud Alkitab itu adalah yang diwahyukan oleh Allah. Torah, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Sementara kitab saudara itu bukan kitab yang diwahyukan oleh Nah, Allah. jangan gini bang. Abang tadi sudah mengatakan bahwa abang mengakui Yesus Kristus, ya toh? Iya, Dan ini saya belum- akui. Gini, kita belum melarinya kemana-mana bang. yang tadi kita menanyakan bahwa abang mengakui Yesus Kristus dan dia memberitakan kebenaran di dalam isi Alkitab. Ya, Betul. seperti itu. Berarti kan Ya. kitab saya, berarti kitab abang juga kan seperti itu. Oh, beda. Beda. Ah ini Nah, kita mulai sini. ini yang sedap ini yang sedap bang. Ya, Jadi siap, sekarang saya jadi sedap. jadi kenapa kemudian tulisan-tulisan orang yang tidak kemudian mendapatkan titah dari Yesus itu disebut Alkitab? Karena mereka ini adalah orang-orang cerdas. Mereka tahu bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu mewahyukan sebuah kitab dan disebut dengan sebutan Alkitab. Maka agar dianggap catatan-catatan mereka itu sebagai Alkitab, maka sampulnya mereka gunakan kata Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Gitu loh Bang. Makanya tadi, Ini, Bang. gimana? Silakan. Enggak. Ya kalau abang berbicara itu bukan Alkitab sih, ya itu ya terserah abang aja lah. Hari ini kan yang saya ingin apa yang saya tanyakan ke abang udah jawab bahwa Ya. abang percaya bahwa Yesus Kristus kan seperti itu yang tertulis di dalam Alkitab. Kita gak usah melari kemana-mana. Terus abang percaya bahwa Yesus mengajarkan kebenaran di dalam Alkitab. Tapi mungkin ada dari ahli Taurat dan segala bla 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 yang mungkin mereka merubah isi Alkitab, sekalipun saya percaya bahwa di dalam Alkitab itu tidak pernah ada perubahan. Nah, lalu ketika abang menganggap bahwa dikarenakan Alkitab itu sudah ada perubahan sehingga datanglah Al-Quran untuk menggenapi, ya mungkin seperti itu bang ya. Ya, Al-Quran datang kemudian meluruskan. Meluruskan. Iya. Lurusnya yang meluruskan itu di mana? Ini kita udah balik lagi. Iya. Meluruskan itu di mana? Ini kan yang saya ingin tanyakan. Ini yang kita terangkan tadi, inilah yang kita luruskan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Bahwa yang diluruskan oleh Al-Quran, ada kitab yang ditulis dari upaya manusia, lalu mereka katakan itu dari Allah, padahal bukan. Gitu Bang. Sekarang gini bang. sedikit. Untuk mengetahui kebenaran Al-Quran yang ditorehkan 1400 tahun silam ini, kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah firman Allah, sumbernya berarti murni dari Yesus, kan gitu Pak? Ya, murni dari Yesus. Bisakah Anda membuktikan bahwa catatan Lukas itu murni dari Yesus? Jelas murni dari Yesus. Cara apa yang Anda gunakan? Jelas murni dari Yesus. Oke. Cara apa yang Kan Anda saya. gunakan untuk mengatakan bahwa itu murni dari Yesus? Memang pada saat itu Yesus yang berkata kepada mereka, karena Lukas dan Thomas dan segala macam itu adalah murid Yesus. Memang Oke. sih di antara 11 orang itu mereka tidak tercatat. Mereka itu di antara beberapa orang. Bang. Jadi seperti itu, Bang. Ya, oke, baik. Saya hargai itu. Sekarang Ya. bisa enggak Anda memahamkan kepada saya, kalau Anda mengatakan itu murni dari Yesus, berarti mulut Yesus yang harus bertemu langsung dengan kupingnya Lukas. Itu terjadi di mana, Pak? Loh, banyak, Bang. Di dalam isi Alkitab itu banyak. Abang baca aja. Ya, abang baca aja. Satu dalih saja yang Anda tunjukkan kepada saya. Silakan. Dan enggak usah. Saya enggak usah ini, Bang. Abang baca aja. Dan saya yakin abang tahu kok. Hal itu abang Justru tahu kok, karena saya yakin. karena saya tahu, makanya saya Abang itu bertanya. paham sebenarnya. Saya tahu abang itu paham sebenarnya. Iyalah, sebenarnya abang itu paham. Justru karena saya tahu kok. tahu, saya paham, makanya saya minta ditunjukkan satu data, mulut Banyak, Yesus Bang. bertemu dengan kupingnya Lukas.
Ya enggak, ya bukan seperti itu, Bang. Kalau Abang bertanya seperti itu kan berarti Abang mencela dong seperti itu. Ya enggak Bukan, bisa, Bang. bukan. Ini kita sedang mencari kebenaran, nanti kemurnian gini, kitab Bang. Anda. Nanti kalau Ini kan kita menguji Al-Quran. jangan Abang mau pakai kata-kata seperti itu, Bang. Ini kita bicara ini kitab suci yang Abang sudah mengatakan. Saudara saya gini. Bang. Saudara saya gini. Saudara gini. Saya ingin menguji kebenaran Al-Quran ini apakah betul atau tidak. Dengan mengatakan ada sekelompok orang yang menulis kitab dari tangannya sendiri, bukan dari Tuhan, tapi dikatakan dari Tuhan. Nah, saya indikasikan itu adalah kitab saudara. Tapi saudara mengelak, Anda mengatakan kitab saya adalah firman Allah. Nah, mari kita uji. Jangan ke Allah dulu, jangan ke Tuhan pencipta langit dan bumi dulu. Ke Yesus aja dulu. Karena Yesus itu adalah perantara. Dia adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia adalah nabi dan rasul. Diakui bahwa dia adalah penerima wahyu dan penyampai wahyu, kan gitu. Nah, sekarang bukan dia penerima wahyu, Bang. Abang salah. Kalau Abang sudah masuk seperti itu, saya bisa panjang lagi, Bang. Kita bisa berdebat lagi. Dia itu adalah wahyu sendiri, Bang. Tapi kalau ada perkataan Yesus bahwa dia menerima wahyu gimana? Banyak itu perkataan itu sebenarnya. Banyak maksudnya itu. Gini. Tapi dia sendiri itu penerima wahyu, Bang. Banyak juga perkataan Yesus yang bahwa dia itu penerima wahyu. Banyak. Dan saya yakin Abang tuh tahu. Iya, berarti yang menerima wahyu kan Yesus. Oh, Yesus itu wahyu sendiri, Bang. Itu tapi kan dia Abang baca. Tapi dia mengaku sebagai penerima wahyu. Ya itu sedikit yang Abang baca, tapi banyak itu dia itu wahyu sendiri, Bang. Nah, enggak, saya paham itu. Orang-orang yang Abang paham kan? Gitu, Abang ya, paham. Saya kan? paham. Oke, saya paham. Bahwa penulis-penulis kitab Anda lah yang mengatakan Yesus itu adalah wahyu itu sendiri. Tapi Yesus sendiri justru Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia justru penerima wahyu. Nah, sekarang yang mana yang saya percaya? Nah, itu menurut Abang kan? Menurut Yesus gimana? Loh, menurut Yesus dia itu wahyu sendiri, Bang. Boleh tunjukkan ayatnya ke saya? Banyak, tunjukkan Bang. Oke, satu aja. Bang. Gini, Bang ya. Oke. Saya terus terang ya. Saya terima kasih sore ini bisa mendiskusi dengan Bang Suma karena memang yang saya tunggu, saya pingin tuh diskusi dengan Bang Suma. Tapi terus terang aja, Bang. Saya enggak bawa data. Itu kesalahan saya, Bang. Sehingga Abang ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau apa. Saya suka dialog dengan abangku ini, senang saya. Siap. Abang terima kasih. Saya turun dulu karena mungkin saya ngaku kalah atau apa karena nggak ada data. Enggak ada kalah. Kita hanya butuh waktu untuk mengenal kebenaran itu, Bang. Setidaknya kita respect dengan Pak Kiki ya. Apapun hasil diskusi kali ini, kami menghargai dan menghormati Pak Kiki dengan iman Pak Kiki. Tetaplah untuk selalu memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen bagaimana cara diskusi yang santun. Betul. Diskusi yang tidak memiliki tendensi kebencian terhadap yang berbeda keyakinan. Dan karena walaupun kita kita berbeda, kita tetap satu NKRI. Pak Kiki, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf juga kalau dari kami ada kata-kata yang salah di sini. Terima kasih. Diskusi mantap. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Mohon maaf ya semua ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Unirifa bisa bantu saya nggak menampakkan dari adanya apa sih yang tulisan enggak buat Kang Farudin? biar kita tahu ya, bisa ditulis di Google gambar ya. Buku Samuel Binyamin Hak di Google. Yang dikirim ke aku kemarin ya? Betul sekali ya, karena beliau sendiri tadi menyinggung tentang adanya bukti ternyata nggak bisa ngasih data katanya. Itu judulnya apa ya kemarin? Perjanjian Baru, bukunya Perjanjian Baru, Sejarah, pengantar dan pokok-pokok teologis. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Sejarah, pengantar dan pokok-pokok teologis. Kang Farudin, aku beli yang mana dulu nih? Yang buku ini atau buku saran saya lebih baik buku ini dulu saja, karena beliau sendiri kan. Saran saya lebih baik beli buku yang Samuel Binyamin Hak. Kenapa? Karena Samuel Binyamin Hak ini ketika teman-teman mengetik di Google Lembaga Alkitab Indonesia, beliau sudah masuk ke dalam struktur Lembaga Alkitab Indonesia dan dijadikan sebagai pengawas LAI. Itu. Silakan Uniripa, tolong dibantu. Ini kali ya. Tapi kok beda ya sama yang Kang Faru liatin sama aku ya sampulnya ya? Coba. Perjanjian Baru judulnya bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini juga pendeta Dr. Samuel Binyamin Hak nih. Uniripa mana ya? Kok saya nggak lihat di sini ya? Bukan itu.
Bukan itu, Ada, Rifa. ini lagi buka camp Bang. Aku nggak lihat Bukan deh. itu. Iya, kadang gitu Bang. Kalau di Komal itu kalau signal atau apa bermasalah tuh kadang nggak kelihatan Komal gitu, tapi suaranya kedengeran. Jadi aku adalah orang misterius kali. Bukan yang Ya, itu. mana? Oh, yang Tulis udah aja, yang punya aku aja. Yang punya aku aja kuliatin ya, yang aku udah Oke. save kok. Selamat silakan, siang. silakan. Ya, selamat siang. Big Boy. Oke, selamat siang Big Boy. Sebentar, nanti kita kasih Bang waktu Ben, untuk bicara. Bang Ben Bentar di, ya. Iya, Bang Ben iya. di bawah dulu ya. Ada yang mau naik sebentar. Oke. Baik. Oke, kita ini dulu. Oke. Kita ambil dulu yang kemarin dikasih Kang Farudin teh ya. Bentar. Biar kita pun bisa nambah wawasan ya teman-teman semuanya, nggak sekedar Halo, perang selamat ayat. siang. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Waalaikumsalam. Dari Muslim atau dari Kristen Pak? Saya dari Katolik sih. Waalaikum. Wah. Itu jawaban saya. Waalaikum. Oke. Jadi Unirifa ini Ya, ketemu lagi. saya Unirifa Pak. Salam kenal. Kalau yang Pak Big Boy ini Kristen atau Muslim? Saya lagi cari kebenaran, Bu. Saya pernah Oh. bertanya Kalau yang sama Pak Big Boy ini Kristen Iya. atau Muslim? saya masih belajar, Bu. Saya dalam tahap belajar. Aduh, Dari KTP saja lah Pak. aduh, Noise, saya noise. ini. Noise, Dari noise. KTP Aduh. saja apa Iya, Anda betul. katakan? Saya- Anda? Masih di Nanti KTP, saya Bu. naikkan lagi. Iya. Itu dari Aduh. KTP Saya saja. naikkan. Jadi saya khawatir pola-pola seperti itu dengan alasan lagi belajar dan tidak mengungkapkan dari adanya keyakinan agama di KTP. Saya yakin itu akan mengarahnya cuma sekedar bertanya dengan alasan seperti itu. Pada akhirnya nggak mau ditanya atau ya menjadi permasalahan nanti. Yang penting kan saya bertanya, alasan bertanya dan pengen tahu itu Pak. Saya lihat di sini Anda tidak ada kejujuran ya. Seperti itu Pak. Maaf Enggak, jadi kalau saya begini, Pak, beranggapan ya. seperti itu. Begini, karena saya lihat saya masuk di room-room yang ada sekarang ini terjadinya ada saling berdebat. Ini Jadi ya. kita juga Iya betul itu bukunya. Iya, jadi kita mau tahu juga kan, saya sebagai pribadi kok jadi bimbang antara si Muslim dengan si Kristen ini. Seperti itu. Oke, boleh. Nanti Bang Big Boy nanti dulu, nanti ditanggapi sama narsum yang di atas. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu biar tidak buang-buang waktu. Oke, nanti kita kita tidak tahu ya isi hati seseorang. Oke, nanti Oke, kita bahas. Oke. Oke, ini dia buku yang dimaksud oleh Kang Betul. Farudin. Silakan, Kang Betul. Farudin. Nah, kalau teman-teman cek di sana pengarangnya itu adalah dari adanya pendeta Dr. Samuel Benyamin Haq, di mana penulis buku itu saat ini jika Anda cek di Google Lembaga Alkitab Indonesia, lalu cek ke dalam struktural LAI, Lembaga Kitab Indonesia, cek bagian pengawas. Nanti Anda akan melihat nama Samuel Benyamin Haq termasuk wajahnya. Nah, contoh saja ya, saya ambil dari adanya Injil yang ada, menurut dari perspektif beliau. Contoh Aduh, Injil kok Matius. jadi susah sinyal. Injil Matius dalam ranah para Halo? sarjana, Ya di mute dulu. dalam menurut Injil Matius penulisnya dalam ranah para sarjana, sekali lagi dalam ranah para sarjana bukan Kristen awam, mereka meyakini sumber yang ada itu satu-satunya bahwa Matius itu menulis Injil Matius diantaranya dan dia itulah murid Yesus hanya berdasarkan dari fragmen Papias, tetapi oleh Samuel Benyamin Haq ditolak diantaranya oleh Samuel Benyamin Haq yang sebagai pengawas LAI. Anda kalau memiliki buku tersebut, siapapun Anda, cek saja halaman 277 sampai 278. Kenapa Samuel Benyamin Haq Aduh, sebagai tidak pengawas terus. LAI menolak? Oh. Saya kasih bukti satu saja. Pertama, tidaklah mungkin menurut Samuel Benyamin Haq, Papias ini menjadi seorang saksi mata seperti Matius yang mengalami pelayanan Yesus, menjadikan tulisan dari Markus seorang yang bukan saksi mata sebagai dasar tulisannya. Alasannya kedua, perubahan nama dari Lewi dalam Markus pasal 2 ayat 14 menjadi Matius dalam Matius pasal 9 ayat 9 secara jelas mencerminkan suatu proses penulisan yang bukan berasal dari seorang saksi mata. Itulah alasan Samuel Benyamin Haq yang para sarjana menggunakan Papias dalam membuktikan penulis Injil Matius itu adalah Matius muridnya Yesus. Itu dua alasan yang simpel, yang cek halaman 277 sampai 278. Itu tadi bukunya. Silakan dilanjut. Oke. Terima kasih Kang Farudin. Aku udah makan siang. Mohon teman-teman yang belum makan dulu biar nggak pingsan ya, biar masih waras. Oke. Sekarang kita sudah ada kedatangan tamu ini. Yang pertama ada
Pak Agustinus tadi mengaku sebagai teman Katolik ya, teman kita Katolik. Ya. Yang kedua ada Big Boy yang mengakui bahwa dia sedang mencari kebenaran. Ya nanti kita buktikan saja apakah benar seperti itu atau tidak. Tapi kita sapa dulu Pak Agustinus dulu nih untuk mungkin memberikan tanggapan atau apapun ya. Silakan Pak Agustinus. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Waalaikum. Siang-siang. Ya, ini Pak tadi yang kan dijelaskan bahwa yang pendeta siapa tadi sekolahnya di teologia. Tapi kan masa sekolahnya di seminari. Makanya kalau seminari Siapa, itu Pak? bukan sekolah Siapa, Pak? itu loh Siapa, pendeta. Pak? Yang Siapa, tadi Pak? dibahas sama Bapak itu tadi. Agustinus. Siapa tadi Yang namanya apa? Oke, Ya, saya. Bapak kalau nggak Yang percaya tadi. ya, Heeh. coba cari dan dapatkan beli di secara online maupun toko offline ya. Pendeta Asad Susanto ya. Tapi begini sih Pak. Maaf, Sebentar, Pak. sebentar. Kalau pendeta itu sekolahnya biar jelas ya. biasanya Sebentar saya di- jelaskan dulu ya. Ketika Anda memiliki atau membeli buku ini, itu di dalam cover belakangnya dituliskan tentang adanya dia dapat pendidikan dari mana. Itu ya. Kenapa demikian? Lalu saya sebutkan, itu adalah karya beliau yang di mana pengalaman akademisnya dia tulis di belakang cover. Kalau saya salah, salahkan dia. Bukan saya, Pak. Paham ya maksud saya? Itu. Saya hanya membacakan Ya cover benar, belakang. Dan- benar. Ya, betul. Itu kan kemanusiaannya dia mungkin. Betul. salah. Dan saya paham Itu Anda itu sih. dari Tapi Katolik kalau dan misalnya- seminari itu dari Katolik. Silakan, dilanjut. Nah, benar. Nah, terus yang kedua kan Bapak bilang tadi itu Alkitab itu ditulis karena itu dikasih dicap Alkitab itu. Kan Karena dari gimana, omongan apa? Lukas tidak mendengar langsung dari kupingnya tentang Maaf Yesus Pak, kan. saya nggak menyinggung Lukas Pak, saya menyinggung Matius Pak. Mati. Iya Pak. Yang Itu tadi Bang Zuma, itu Debat argumen sama Bang Bapak. Zuma Pak. Mm-mm. Oh. Oh iya, kan segala sesuatu kan dibilangnya apa? Yesus itu tidak langsung dengar dari itunya. Mereka tidak langsung dengar Oke. dari kata-kata Yesus itu kan. Biar tidak berantakan skema diskusi kali ini, biar Bapak saya perlu pertegaskan lagi. Yang pertama, di sini ada dua yang menjadi narasumber dari pihak Muslim. Yang pertama ada Bang Zuma, itu namanya Bapak lihat di atas, yang pakai masker ya, pakai topi, tapi topinya ke belakang, Zulkifli M. Abbas. Beliau dari tadi menjelaskan tentang bagaimana pemahaman Islam, bahwasanya kitab terdahulu itu dirubah-rubah. Lalu Bang Zuma mencoba untuk membuktikannya dengan menggunakan literasi-literasi dari orang di luar Islam. Pertama itu dulu harus Bapak pahami. Nah, argumennya tadi termasuk pembuktian menggunakan Lukas tadi. Pertanyaan bahwa kapan Lukas itu mendengarkan perkataan dari Yesus langsung. Itu sudah jalan diskusi ya Pak. Jangan di-strawman-kan, maksudnya Bapak jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak disimpulkan Bang Zuma. Nah, yang kedua, ini ada namanya Kang Akademi ini adalah Kang Farudin. Beliau lebih cenderung menunjukkan data-data berdasarkan buku-buku yang dimana buku-buku tersebut ditulis bukan orang Islam, tapi beliau sebutkan nama. Silahkan, tidak harus diterima juga. Kalian cross check dulu benar atau tidaknya. Kalau mengkritisi silahkan dikritisi sih, tidak masalah ya. Ini ranah akademis, kita tidak anti kritik. Nah, poin dari Bang Kang Akademi tetap berubah-berubah ya. Tetap kitab yang dirubah, tetap pembuktian Al-Qur'anul Karim, tapi dengan metode penjelasan yang berbeda. Bapak mau pilih menanggapi yang mana dulu biar Bapak tidak mencampur adukan argumentasi Bang Zuma dengan argumentasi Kang Farudin. Monggo, Bapak mau menanggapi yang mana? Yang Bang Zuma tadi kan yang bilang itu Lukas tidak mendengar langsung dari kupingnya langsung kan gitu. Oke. Bapak saya rasa harus mendengarkan lagi poin dari Bang Zuma baru Bapak tanggapi. Gimana Bapak setuju? Ya udah. Oke. Bang Zuma silakan dijelaskan kembali apa yang sudah Abang jelaskan tadi yang mungkin tidak secara detail didengarkan Pak Agustinus biar tidak salah paham. Monggo Bang. Ya, baik. Salam kenal Saudara Agustinus. Jadi gini, tadi itu dengan teman kita Pak Kiki yang dari Ambon ya, membahas tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab terdahulu. Lalu kemudian saya katakan memang bahwa kami sebagai seorang Muslim itu wajib hukumnya beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Akhirnya beliau mengatakan, oh kalau begitu Anda mengimani kitab saya. Saya katakan, oh beda. Kitab yang dimaksud oleh Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada para nabi. Sementara kitab Anda itu diceritakan di kitab saya di dalam surah Al-Baqarah ayat 79.
kitab yang dituliskan oleh tangan orang-orang yang tidak diketahui, kemudian dikatakan itu dari Tuhan, itu dikatakan firman Tuhan. Nah, akhirnya dia bingung, loh kok bisa kayak begitu? Jadi saya katakan, kitab para nabi itu bukan kitab Anda. Kitab Anda itu adalah kitab yang dituliskan oleh penulis yang mereka susun berdasarkan atas kesaksian, pernyataan-pernyataan saksi-saksi terhadap mereka. Bukan mereka itu adalah pelaku utama. Nah, makanya saya minta kepada tadi, kalau memang itu betul, Anda menolak, silakan Anda buktikan bahwa Yesus pernah berkata kepada Lukas secara langsung. Untuk memahami bahwa betul penyampaian daripada Yesus itu terekam langsung oleh Lukas. Karena yang dikatakan sebagai firman Tuhan itu langsung dari nabinya. Tidak mungkin dari orang-orang yang lain. Kalau dari orang-orang lain itu bukan firman Allah, itu namanya hadits atau sabda. Nah, keotentikan nanti pernyataan-pernyataan itu diuji dari mana penyampaiannya, apakah nyampe kepada sumber berita atau tidak. Kalau dia tidak sampai berarti itu adalah doif atau maudu, berita palsu. Contoh misalnya, Yesus melakukan seperti ini, tapi yang menulis itu orang yang tidak melihat Yesus melakukan itu. Lalu informasinya dari mana? Kalau dia tidak diketahui dari mana sumber pemberitaannya, berarti itu maudu. Atau kalau ada di antara mereka yang mengetahui, misalnya Lukas menulis, lalu kemudian apa yang dituliskan Lukas itu dibenarkan oleh murid yang bertemu dengan Yesus atau orang yang kemudian berada pada garis yang berbeda, tapi berasal daripada orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus, maka itu bisa dikatakan dhaif, lemah, karena terputus. Tapi ada di antaranya yang kemudian pernah menjadi penyambung pemberita. Seperti itu, Bang. Monggo Pak Agustinus ditanggapi. Benar kalau waktu zaman dulu itu ada kejadian. Suaranya Pak kayak kena angin loh Pak. Pak Agustinus. Soalnya anginnya lagi besar di sini. Itu bagus, gitu. itu bagus. Iya, karena gini sih zaman. Silakan. Iya, karena zaman dulu itu kan ada tulisan di papirus yang ditulis. Suara hilang. Pak, kemute Pak, kemute. Ya, halo. Silakan Pak, dilanjut Pak. Suara hilang. Pak, kemute Pak, kemute. Oh. Gini Pak Agustinus sepertinya harus turun dulu karena tadi mungkin membuka aplikasi lain di handphone. Memang kalau di TikTok itu seperti itu Pak. Kalau kita sedang buka TikTok, Bapak buka aplikasi lain, Bapak nanti double di handphone. Memang kalau di TikTok itu seperti itu Pak. Bapak turun dulu deh. Kita sedang buka TikTok, Bapak buka aplikasi lain, Bapak nanti double di handphone. Memang kalau Bu Susi silakan turunkan dulu. Bu Susi nanti naikkan langsung. Ibu Susi di monitor. Oke. Bu Susi monitor. Bu Susi. Udah. Halo. Nanti naikkan lagi beliaunya ya. Jadi Langsung kalau naikkan nanti lagi, silakan. kalau ada kayak gitu kasusnya langsung cepat Kita tunggu diturunkan, saja lah biar Big Boy ya. Ini orang yang bersangkutan biar nggak tumpang tindih materinya ya. Iya. Iya. Biar kita nggak Iya. melebar kemana-mana ya. Jadi sebenarnya Kang Farudin dengan Bang Zuma ini membawa kalau saya katakan sebuah argumen yang hampir sama dengan cara menjelaskan yang berbeda. Cuman nanti silakan yang mau menanggapi, entah itu mau menanggapi Bang Zuma atau Kang Farudin, ya silakan dari teman-teman Kristen untuk tanggapi gitu. Nanti akan kembali ditanggapi sama mereka berdua, beliau berdua gitu. Nah kalau Big Boy untuk sementara waktu biar nggak kecampur ya. Biar nggak kecampur. Ini mana Iya, kok iya. lama amat ini? Tapi Ya, bisa kalau dia mau bahas materi yang sama nggak apa-apa. Oh ya, kalau mau melanjutkan Pendalaman juga saja, iya. menanggapi ya Bang ya. Enggak. Oke. Ini boleh. kalau saya boleh tahu ini Zulkifli ini dibilang Bang Suma ya. Iya. Iya. Halo. Iya. Iya, betul Bang. Enggak, tadi bagus. Iya, tadi bagus juga ada Pak Agustinus tadi itu bagus juga. Iya, kita Saya ingin tunggu beliau. bertanya juga dari dia kan, karena selama ini yang saya dapat di room ada mereka berdebat semua seperti itu. Jadi Mungkin pakai sinyal apa sih dari maksud perdebatan yang ada seperti itu? Apa yang menjadi pembenaran gitu? Itu yang saya mau tahu dasarnya dulu. Tunggu Bang. Silakan. Iya, jadi gini. Adalah hal yang menjadi fitrah manusia itu mengakui
Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Tuhan yang satu ini kemudian tentu memberikan pengajaran kepada manusia. Nah, Islam Kristen sama-sama mengklaim agama mereka inilah agama yang paling benar. Islam demikian, Kristen pun demikian. Dua-dua agama ini adalah agama syiar. Islam menyampaikan ajarannya, Kristen pun mengajarkan ajarannya. Nah, sehingga muncullah di atas meja Al-Quran dan juga Bible. Untuk diuji kemudian bahwa yang mana yang menjadi wahyu Allah, wahyu Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mana yang hanya karangan manusia. Ini yang diuji. Supaya kenapa? Kita tidak fanatik buta terhadap agama kita, gitu. Kita buktikan kitab kita ini adalah kalam Allah. Teman Kristen juga membuktikan kitab mereka adalah kalam Allah. Karena sudah pasti di antara dua agama ini ada yang benar. Nggak mungkin benar dua-duanya. Kenapa? Ya, pondasi akidahnya berbeda. Satu mengajarkan tauhid, yang satunya mengajarkan trinitas. Satu mengajarkan Tuhan itu bukan makhluk, satu mengajarkan Tuhan mereka bisa berupa makhluk. Nah, justru itulah kemudian untuk menerangkan itu muncullah debat-debat, muncullah dialog-dialog seperti ini. Silakan Islam terangkan tentang diri keislamannya, yang Kristen silakan untuk menjelaskan ke Kristen. Biar audiens yang nanti menilai. Biar netizen yang kemudian menentukan, oh ini yang benar, ini yang salah. Kalau di kami, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk ajaran agama Islam atau meninggalkan agama Islam. Itu nggak ada paksaan. Tetapi tugas kami adalah menyampaikan Islam itu seperti apa. Saya kira begitu, saudara saya. Silakan. Iya, tapi begini Bang. Yang selama ini yang saya dengar ya di room-room yang ada, mereka saling mencocokkan antara Al-Quran itu ya dengan Alkitab itu. Apakah memang bisa disamakan atau tidak? Ya. Jadi gini. Inilah kenapa kami merasa terpanggil. Karena yang disebut Alkitab itu adalah wahyu Allah, wahyu Tuhan kami Allah yang diberikan kepada para nabi. Nah, muncul Kristen di Indonesia mengambil kata Alkitab, mendudukkan kepada buku mereka, di mana buku mereka itu adalah catatan yang dibuat oleh orang-orang yang justru tidak pernah bertemu dengan Yesus. Atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Ini kekeliruannya di situ. Banyak konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian diambil dibawa ke dalam kitab mereka. Bukan tanpa tujuan. Agar kemudian mengaburkan posisi Al-Quran. Seakan-akan bahwa kitab mereka itu adalah sama seperti dengan kitab Al-Quran. Meskipun mereka memungkiri itu. Dengan alasan kami lebih dulu, Kristen lebih dulu daripada Islam. Tapi hal yang menjadi pondasi dalam pemikiran kita sebagai anak bangsa adalah Islam lebih dulu daripada Kristen yang ada di Indonesia. Karena kita berbicara skala Indonesia. Kenapa? Karena Belanda Kristennya tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Alkitab, tidak menggunakan kata Rasul, tidak menggunakan kata iman dan seterusnya. Cuma di Indonesia ini aja ya yang menggunakan itu, sehingga polemik yang ada harus diluruskan benang kusutnya. Bahwa Islam dengan Al-Qur'annya itu tidak pernah mengalami perubahan sampai hari ini. Sementara kitab mereka mengambil kata-kata yang sangat prinsip di dalam Al-Qur'annya umat Islam itu nanti setelah ada kitab bahasa Indonesia, Bible bahasa Indonesia. Sehingga kami terpanggil untuk meluruskan agar umat Islam yang awam itu tidak salah di dalam memilih. Gitu, Bang. Iya, berarti memang ada perbedaan tapi tidak dengan statement-statement mereka sendiri ya, seperti itu. Iya, betul. Memang beda. Susah untuk begini karena pemahaman-pemahaman yang ada di room-room yang lain. Saya melihatnya itu bahwa mereka itu berdebat antara perbedaan itu yang menjadi acuan mereka seperti itu. Iya, namun gini Bang, yang perlu dipahami, ketika kami tampil kemudian sebagai lawan dari dialog mereka, sebenarnya mereka itu bukan lawan kami. Yang mereka lawan itu adalah kitabnya mereka sendiri. Kalau bagi kami itu sudah cukup, Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang menjadi hamba, orang yang diberi
tanda mujizat, orang yang diberi kemudian kekuatan untuk menjadi contoh kepada Bani Israel. Selesai kami. Dia adalah nabi, dia adalah rasul. Dia utusan pencipta langit dan bumi yang dikhususkan kepada Bani Israel. Itu kami sudah final, aman kami di situ. Tapi ketika dia muncul kemudian menuhankan Sang Yesus dengan mengambil nama Allah di dalam Al-Quran, kami merasa terpanggil untuk meluruskan itu. Nah, data yang kami sajikan kemudian untuk mengkantar pemahaman iman mereka bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Kami gunakan kitab mereka sendiri yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Gitu yang terjadi selama ini sebenarnya. Karena kalau menggunakan Al-Quran, udah jelas Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Nah, kemarin saya ada masuk di roomnya siapa namanya, Malikil ya. Malikil dengan siapa satu itu ya. Nah, itu begini, ada pembahasan bagus juga dengan Bang Suma ini bahwa yang dibahas tadi siapa? Nabi Isa. Dibilang sama dengan mereka punya ya, Yesus itu ya. Iya. Seperti itu. Apakah benar itu? Ya, jadi gini, saudara saya. Kalau mereka tidak mengimani dengan secara murni keyakinan, tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus, maka tentu mereka menajiskan diri mereka menyebut kata Allah. Tentu mereka menajiskan menyebut Alkitab, Rasul, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dikatakan julukan Rasul itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia adalah Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasul itu diambil, berarti membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Kan begitu. Dengan mengatakan kitab mereka dengan sebutan Alkitab, secara tidak langsung mereka membenarkan Al-Quran. Karena hanya Al-Quran lah yang kemudian pertama kali melantunkan kata Alkitab. Tapi mereka ambil untuk didudukkan kepada kitab mereka agar dianggap sebagai firman Tuhan, agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Berarti muatan Al-Quran itu adalah firman Allah, muatan Al-Quran itu adalah kebenaran. Coba tanya kepada teman-teman kita Kristen, mau enggak dia kitabnya itu mengambil sampulnya diganti dengan kata buku Prambon atau Tata Boga? Ya, itu kenapa? Juga ya. Nggak mungkin mau. Bang Zuma, cuma Iya, kan saya silakan. sempat bertanya sama mereka, saya sempat bertanya yang nggak naik sih, cuma typing di bawah ya. Cuma mereka selalu bilang bersih sampai saya pernah di mute ya. Saya tanya sama mereka, saya bilang kok kamu menyatakan sama beda, di mana ayatnya itu? Seperti itu. Begitupun juga saya di Muslim pernah sempat masuk di roomnya siapa ya, selain di sini ada juga mereka bilang sama, tapi masing-masing belum memberikan penjelasan tentang yang dimana itu ayat, yang dimana itu dalil, yang dimana itu tentang bukti-buktinya seperti itu. Jadi gini, saudara saya, jadi gini. Tentang kebenaran datangnya sosok manusia di atas muka bumi ini yang diutus kepada Bani Israel, lahir mukjizat tanpa ayah, itu Islam Kristen berbicara kepada satu oknum yang sama. Perpisahan terjadi kemudian, satu, ketika Al-Quran menerangkan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Al-Quran menerangkan di antara mereka ada mereka yang mengambil kitabnya orang-orang terdahulu kemudian mereka rubah-rubah. Nah, perpisahan ini terjadi ketika Islam kemudian mengimani Al-Quran, mereka mengimani kitab yang dihasilkan dari hasil perubahan-perubahan tersebut. Itu. Sehingga hasil perubahan ini melahirkan sebuah konsep iman, manusia yang lahir tadi itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Nah, kenapa Islam itu kemudian bisa berbicara tentang hal tersebut? Karena kedatangan Islam itu adalah memberi peringatan terhadap mereka yang melakukan pembangkangan terhadap ajaran para nabi terdahulu. Contoh nih, contoh sederhana, mohon maaf. Ketika kemudian Al-Quran menerangkan, wa iskalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, khususnya mereka yang menyembah engkau, untuk menjadikan engkau salah satu dari Allah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu perkataan yang bukan hakku
untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan. Nah, sekarang kita cari benang merahnya nih. Apakah betul Al-Quran ini menerangkan dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam? Kalau kita ingin mencari kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini adalah kitab hikmat Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangankan kitabnya Nabi Isa, jangankan pengajarannya, orangnya aja mereka tolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita bisa menemukan hikmat Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Maka satu-satunya cara untuk kemudian mencari benang merahnya adalah kita lihat apa penulisan orang-orang yang melakukan penyelidikan tersebut. Ternyata hasil penyelidikannya mengatakan Yesus pernah berkata di dalam kitab mereka, Maria jangan engkau di dalam Yohanes 12 nomor 49 dia katakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti benar Al-Quran. Nah sekarang yang membantah pernyataan Yesus di dalam di Yohanes 12:49 itu Islam atau Kristen? Tentu Kristen. Tentu Kristen, Bang. Karena kenapa? Manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri sudah otomatis sama dengan bukan Tuhan. Tapi bagi mereka Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, inilah Al-Quran luruskan gitu loh. Gitu Bang. Silakan. Oh iya. Nah, terus ini saya ada baca-baca juga nonton sih di YouTube ya. Nah, katanya kan orang yang sama, tapi mengapa ini kalau ada orang agama Kristen ini enak juga bertanya ya. Kenapa sih mereka berziarah yang dibilang sama tempatnya dengan Nabi Isa itu? Saya baca nih di mana ya, pokoknya di luar negeri ya, di Yerusalem apa gitu. Iya. Maksudnya gimana, Bang? Berziarah ke situ yang dibilang Nabi Isa di situ. Jadi ini pertanyaan juga untuk yang dari pihak sebelah ya, yang Muslim, Kristen seperti itu. Kalau penganggapannya dari Kristen itu berbeda dengan Muslim, kenapa harus mereka yang Kristen dia berziarah di tempat yang sama? Nah itu dia. Itu bukti bahwasanya sebenarnya kita mempercayai, membicarakan oknum yang sama. Cuman konsep iman kita yang berbeda terhadap oknum ini. Yang satu mengatakan dia adalah Nabi utusan Allah, yang satu mengatakan dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah sekarang secara logika nih, hukum akal sehat. Apakah betul Islam yang mengatakan dia adalah Nabi, atau mereka yang benar dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Nah, ini akal yang bekerja nih sekarang. Ternyata yang dibicarakan ini adalah oknum yang sama. Penolakan terjadi Islam dan Kristen karena adanya konsep iman yang kita dudukkan terhadap oknum yang sama ini. Yang satu mengatakan Nabi, yang satu mengatakan pencipta langit dan bumi. Secara rasional, pendekatan ilmiah, siapa kira-kira yang benar terhadap dua pendapat itu? Itu dulu. Iya, betul. Iya. Silakan. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan lagi antara Bang Zuma dengan Big Boy, kita sudah ada kedatangan tamu lagi. Kalau nggak salah ini kalau bisa saya baca, Erik ya. Air hangat. Erik. Ya tolong air hangat buat Bang Zuma. Mama tolong bikinkan kopi campur masako buat Bang Zuma, tolong. Enggak, di sini. Ada adik saya di sini di ruanganku. Bukan. Kirain kita Ya, sopan kali siang. Mama punya room nggak nyediain minum hangat. Oke. Selamat siang Bang Erik. Silakan Bang Erik, Muslim atau Kristen Bang Erik? Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kristen. Oke. Kalau boleh tahu Bang Erik ini Kristen dari denominasi Katolik atau Protestan atau Ortodoks? Saya Kristen Protestan. Oke, selamat datang di Room Muslim ya. Selamat datang di Room Muslim. Oke. Sebelum ke Big Boy ini dulu. ada Kristen. Iya. Nanti Big Boy, karena Big Boy kita tidak tahu ya apa agamanya, dan Big Boy di sini jadi penanya saja dulu. Kalau ingin nanti menanggapi atau bertanya nanti saja. Tapi kita kasih ke Bang Erik dulu untuk menanggapi mungkin apa yang disampaikan Bang Zuma, atau memang ingin mau menanggapi Bang Zuma atau Kang Farudin, silahkan ke Bang Erik dulu mungkin. Ingin menanggapi Bang Zuma atau Kang Farudin dulu? Saya mau menanggapin teman-teman lah, siapa saja yang ada di grup ini, tapi
intinya bahwa kalau saya ini bukan pendeta ya, saya cuma Oke. status saya Kristen dari lahir, dan begitu juga teman-teman mungkin di sini status yang sudah diterima dari lahir, kemudian yang sudah didoktrin dari kecil oleh orang tua, sekolah, bahkan sampai saat ini, sehingga keyakinan masing-masing dari kita itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Tentunya Oke, juga sorry. Ya. Maaf, izin. Hal seperti itu hal yang bukan rahasia ya, Pak. Kita tahu semua kita Ya, beda. siap. Jadi kita tidak sedang Siap. definisi-definisi Siap, itu siap, saya rasa kita tahu semua. Saya minta Anda lebih ke substansi diskusi ini, atau mungkin Anda ingin bertanya atau membuat pernyataan atau menanggapi apa yang sedang terjadi di sini. Itu saja biar waktunya tidak banyak terbuang gitu. Oke, siap. Enggak sih, mau menanggapi tadi yang penyebutan nama Allah yang sama di Alkitab, di Al-Quran juga kalau nggak salah ya. Mungkin itu Oke, berarti ini tema baru Bang Zuma dan Kang Farudin ya. Berarti sudah tema baru ya. tidak. Saya pikir tadi ada Iya. membahas itu. Karena tadi Oh, gitu. kita sedang membahas Kang Farudin dengan Bang Zuma sebagai seorang muslim, mereka membuktikan kebenaran Al-Qur'anul Karim, pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kitab yang berubah-ubah. Kang Farudin dengan Bang Zuma mencoba menjelaskannya dengan cara berbeda, ya. Kang Farudin menggunakan literasi-literasi dari eksternal kekristenan sendiri, Bang Zuma menggunakan pemahaman-pemahaman secara retorika dan logis dan pemahaman Islam sendiri dan apa yang beliau kaji selama ini. Untuk silahkan kalian tolak kalau kalian mampu, silahkan kalian luruskan kalau kalian mampu, kalau beliau salah silahkan kalian koreksi, tapi kalau kalian tidak mampu mengkoreksinya berarti masih bercokol sebagai sebuah kebenaran. Nah, silahkan Bapak untuk menanggapi apa yang sudah berjalan, atau mau mengangkat tema baru ya silahkan kepada Bang Zuma untuk menjelaskan saja, tema baru aja juga nggak apa-apa gitu. Serah Bapak deh. Iya, siap. Ya, jadi Mungkin Bapak mau ini, tema karena baru berarti. enggak, yang saya mau ini. Cuma kalau yang tadi saya nggak mengikuti dari awal kan. Berarti Bapak baru masuk ya? Baru langsung masuk terus baru dengar Masuk, sepatah tapi dua saya tadi kata-kata. ada kegiatan Berarti mau aktivitas menanggapi lain, Bang jadi Zuma berarti ya? boleh. Tentang nama Allah berarti. Monggo silakan dibuat argumentasinya. Nanti Bang Zuma akan menanggapi. Silakan Pak. Saya ini kan juga pas mendengar tadi ada di grup lain mungkin ya, ada bahasa bahwa kenapa sih di Alkitab itu kok ada menggunakan nama yang sama dengan Al-Quran. Nah itu saya juga mencari referensi lah, karena kan teman-teman dari kita ini juga kalau bisa jangan cuma asumsi, tapi harus ada referensi juga gitu kan. Nah itu saya ada melihat mungkin ini sebuah makalah atau tesis dari seorang yang bernama Jainal Arifin, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN di Sumatera Utara. Nah, di sini dikatakan bahwa saya tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi saya melihat gambar umum. Kalau memang saya salah nanti bisa dikoreksi, bahwa di sini kata Allah itu dijelaskan secara umumnya bahwa bukan dari bahasa Arab, tetapi kata Allah itu berasal dari kata Elohim, atau di dalam ini bahasa dari Bani Israel gitu kan. Jadi memang ada pertentangan, ada kontra, ada pro juga terkait dengan kata Allah. Tetapi dijelaskan di sini, mungkin bisa dibaca nanti di internet, ada di Google bisa di searching bahwa jurnalnya yang mengeluarkan boleh tahu Pak, jurnal dari mana? Jainal Arifin ini. No. Tapi jurnalnya dikeluarkan oleh Jainal Arifin. No, itu penulisnya. Jurnalnya ini dikeluarkan oleh siapa? Jurnalnya itu dia yang dengan judul Kata Allah dalam Al-Quran dan Alkitab, kajian terhadap pelarang menggunakan kata Allah bagi selain Muslim. Jainal Arifin, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sumatera Utara. Itu aja sih. Volume berapa itu jurnal dikeluarkan sama? Kayak macam makalah sih ini, Bu. Oh, berarti bukan jurnal ya? Bukan, dia semacam makalah. Ya. Jadi kita biar tahu literasi dulu Pak. Maksudnya biar tidak gagal paham. Buku, jurnal, makalah, website, kita harus paham semua.
Ya, kita Bukan paham buku, dulu bukan. itu karena berbahaya Siap, nanti siap. kalau kita katakan jurnal tapi bukan jurnal karena makalah juga itu sangat, jangankan makalah, apapun literasi itu sangat rentan untuk dikoreksi ulang. Jadi hati-hati, Siap, takutnya nanti siap. makalah dikatakan jurnal. Saya juga bisa dong bikin gitu. Saya sering loh Pak, hampir tiap hari bikin Iya, makalah. tadi kan Oke. saya bilang di awal makalah, bukan buku, semacam makalah. Saya bilang Oh, kan di berarti awal saya gitu. yang salah dengar ya, karena saya Iya, mendengarnya tadi semacam jurnal. makalah tadi. Saya tadi Bukan dengarnya semacam. jurnal, sorry. Oh Oke. iya, sorry. Oke, Ini tidak ada apa-apa. Nanti Bapak silakan poinnya saja. Nanti Bang Zuma sama Kang Farudin menanggapi. Silakan poinnya saja. Langsung saja ke poinnya. Nah, Straight to the point. intinya begini, poinnya begini, bahwa kata Allah itu juga jangan diartikan bahwa sama dengan dibacakan di Al-Quran. Jadi Allah yang di kami di Alkitab ini yaitu menurut keyakinan kami sendiri gitu kan. Sehingga jangan juga karena kita sama kata yang menggunakan nama Tuhan kami adalah Allah, juga di Al-Quran begitu. Jadi di apa semacam kayak di apa ya namanya? Dipermasalahkan gitu loh. Padahal keyakinan kita ya keyakinan dari apa teman kita agama Muslim juga seperti itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan menurut saya. Oke, berarti Bapak Ya. membuat pernyataan bahwa ini tidak perlu diperdebatkan. Silakan Bang Zuma Siap, dan siap, Bang Kang Farudin untuk bergantian menanggapi ini. Saya kasih ke Bang Zuma dulu aja. Monggo Bang Zuma. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, saudara saya. Beberapa hari yang lalu saya mengungkapkan bahwa ketika teman-teman Kristen menggunakan kata Allah yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi itu tidak keliru. Itu sudah benar itu. Jadi ketika kata Allah ini diberikan kepada oknum yang benar, itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah kemudian adalah di dalam kehidupan teman-teman Kristen khususnya terkait dengan kitab mereka di Indonesia ini yang dikeluarkan kemudian oleh lembaga resmi Kristen yang terkait dengan percetakan buku yang dianggap sebagai firman Tuhan, itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan kalau kita melihat nih, kitabnya orang Indonesia yang terjemahan Indonesia dibawa ke Arab sana, dibaca oleh orang Kristen Arab, mereka pun akan bingung. Kenapa? Kristen Arab itu tidak menggunakan kata Allah secara serampangan. Kata Allah mereka dudukkan untuk di penerjemahan terhadap Yod-Heh-Vav-He. Itu Kristen Arab. Memang mereka menggunakan kata Allah, tapi digunakan kepada tempat yang benar. Sedangkan yang ada di Indonesia, kata Allah itu digunakan secara serampangan. Bisa diperuntukkan kepada berhala-berhala, kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Contoh misalnya, yang terjadi di dalam kitabnya orang Indonesia. Tiada Allah selain Tuhan. Ini kalau dibaca oleh orang Kristen Arab, mereka akan bingung. Ini maksudnya Kristen Indonesia apa? Yang seharusnya yang benar itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi di Indonesia tidak ada Allah selain Tuhan. Ini kerancuan yang sangat-sangat membuat umat Islam itu merasa terpukul gitu loh. Kenapa? Karena kaidah yang sudah benar dari Kristen Arab itu dipalingkan di negara ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang tidak mengenakan bagi kami umat Islam. Contoh misalnya, Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah Israel, itu tidak digunakan oleh Kristen Arab. Ya, yang digunakan oleh Arab itu Kristen Arab itu sama penggunaan kata Eli dari kata El yang diserukan oleh Yesus. Dari kata El, Tuhan menjadi Eli menjadi Tuhanku. Gitu loh. Panggilan Yesus terhadap Tuhannya Eli, Eli itu adalah contoh yang baik. Tapi kalau dikatakan Allahku, Allahku, ini kaidah dari mana? Gak benar. Yang benar itu adalah ilahku, atau ilahmu, atau ilah kita, atau ilah Israel. Artinya ilah itu Tuhan. Bukan Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah Israel. Itu kekeliruan yang sangat besar. Jadi ketika umat Kristen di Indonesia mengambil kata Allah, ya silakan aja. Tapi silakan dudukkan pada tempat yang sesungguhnya. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah itu sudah benar. Tapi kalau dikatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini keliru.
Seakan-akan ada Allah-Allah lain. Nggak ada, Allah itu cuma satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Kalau ilah atau Tuhan, itu baru banyak. Gitu loh. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara saya, Kristen Arab mendudukkan kata Allah dalam menyebutkan kitab mereka, sembahan mereka, itu adalah terjemahan dari Yod, He, Vav, He. Kalau Anda kalau Anda memungkiri itu, tunjukkan kepada saya. Orang Kristen Arab menyebut Yod, He, Vav, He dengan sebutan apa? Silakan. Sebelum sampai ke ditanggapi Bang Erik lagi, mohon maaf, izin saya overhandle dulu. Kang Farudin bersedia nggak jadi host untuk gantiin saya, biar kondusif diskusinya. Karena di sini juga Oke, udah ada siap. Silakan Kang saja. Pak BS Simbolon ya. Aku Ada izin. ada Bang Bob juga ternyata ya. Beliau ini Oh, kan. ada Bang Bob ya. Oh ya, hai Bang Bob. Selamat Hai, siang, halo, Bang ya Bob. siap. Hai. Assalamualaikum. Ya, jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku izin dulu. Aku mau berangkat kuliah. Jadi aku tinggalin ini ya. Oke, Nanti insya Allah mudah-mudahan tetap kondusif. Kang Farudin aku overhandle. Bang Zuma, terima kasih ilmunya. Ya, Pak Erik, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Mama Susi, terima kasih roomnya. Kondusifkan ya terus ya. Harus standby loh Mama, harus sigap ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bang Bob naik, aku harus tinggalin nih, bukan berarti nggak sopan ya. Siap Uni. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera semuanya. Baik, kalau berarti kalau saya jadikan host, saya tidak akan menambahkan data-data dari Bang Zulkifli ya. Karena saya sebagai host pun saya harus adil ya. Dan mohon bagi teman-teman yang posisinya yaitu di typing untuk santun ya. Dan adapun yang bisa menaikkan menurunkan itu adalah Bu Susi. Saya hanya sebagai penengah agar obrolan dua arah ini tetap lancar santun. Silakan dilanjut. Siapa yang mau menanggapi ini Bang Erik ya? Sudah Bang Erik, nanti kita ke Bang Boleh Simbolon. menanggapinya. Silahkan. Lalu ke Virus Moto. Silakan Bang Erik. Ya, siap. Makasih Pak Siapa siapa tadi ya? Fakhrudin. Oh, Pak Farudin, siap. Iya, saya akan Kristologi. Silakan. Menanggapi tadi yang bahasa penggunaan kata Allah selain Allah. Ada ilah-ilah lain atau Allah lain ya dalam Alkitab. Mungkin ini yang saya membaca Alkitab juga. Memang di Perjanjian Lama banyak yang dikatakan oleh seperti Bapak Juma tadi yang menyampaikan, memang tidak ada Allah selain Allah gitu kan. Tidak ada Allah atau ilah-ilah lain. Tetapi dalam konteks bahwa Allah yang disebutkan di Alkitab itu dalam tanda kutip Allah kalau kami menyebut Allah itu huruf A-nya besar, tetapi kalau menyebut Allah orang lain, Allah penyembahan yang lain itu dalam tanda petik A-nya A kecil. Jadi menganggap bahwa itu tidak Allah yang tidak memiliki kekuasaan sebesar kekuasaan atau Allah Oke, yang maaf Bang Erik, saya potong dikarenakan ini mengganggu suasananya karena kan HP sambil dicas ya. Ini berarti saya turun saja kalau begitu. Silakan Bang Moto sebagai host ya ngegantiin saya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan ya, dan terima kasih bagi siapapun Anda yang telah berbicara santun dan memberikan poin pula. Insya Allah nanti malam jam 1 WIB saya akan dialog ya dengan pihak dari adanya yaitu ortodok tentang benarkah Yesus disalib berdasarkan fakta sejarah. Di Bang Wafi ya, terima kasih. Maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Makasih Akhi Farudin. Bang Andi masuk. Ya, silakan dilanjut. baik Pak. Jadi di Alkitab kami kata Allah untuk disebutkan bagi Allah penyembahan di bangsa lain, dalam artian di sini ada penyembahan berhala segala macam. double Jadi suaranya dalam noise bentuk ayat itu bangsa lain, dalam artian di sini ada penyembahan Bang Andi, mute dulu. Doubling. Ya. Iya. Jadi A-nya itu dalam huruf A kecil di Alkitab. Jadi seperti itu, Pak. Tetapi kalau untuk bahasa di Alkitab bahwa kata Allah itu dibuat seperampangan, ada Allah, disebutkan Allah di penyembahan lain, nah itu saya rasa mungkin lebih ke arah dalam pembuatan Alkitab Alkitabiah di Indonesia. Mungkin seperti itu. Makasih. Iya,
inilah kemudian ketika kita kehilangan kaidah. Nah, Anda mengatakan bahwasanya kalau dia menggunakan huruf A besar maka merujuk kepada Yotefafe. Kalau dia huruf kecil berarti merujuk kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, inilah yang telah mencederai kami umat Islam. Karena kata Allah itu tidak akan Anda temukan dalam konsep seperti itu di dalam kaidah bahasa Ibrani, Aramaik, begitupun Arab. Termasuk dalam bahasa Indonesia itu nggak ada kaidah seperti itu. Gitu loh. Jadi ini adalah kaidah yang dibuat-buat sendiri. Nah, kenapa tidak merujuk kepada bahasa Arabnya? Kalau kitab Kristen ini yang Indonesia ini pingin kali kemudian menyebut nama sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan mereka atau yang mereka katakan pencipta langit dan bumi itu mau diarabkan, kenapa nggak sekali total gitu loh? Sekali total menerjemahkan apa yang ada dari Arab kemudian ke Indonesia. Wakala misalnya, dan berkatalah kemudian Tuhan kepada Nabi Musa. Di dalam Kejadian Keluaran 3 nomor 15 misalnya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah, kaidah itu sudah benar. Wakalallahu. Itu sudah benar itu. Berarti yang berkata di situ adalah Allah. Itulah saya katakan bahwasanya kitabnya Kristen Arab ketika mereka mengatakan Yotefafe, mereka menerjemahkan dengan kata Allah. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Itu sudah benar. Tapi ketika kekeliruan itu muncul pada saat diurai berikutnya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal di situ bukan kata Allah. Di dalam bahasa Arab yang ada di Kristen, kitabnya mereka, itu tidak dikatakan Allah. Tapi ilahu. Ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, ilahu Ishak, ilahu Yakub. Beginilah yang kau katakan kepada Tuhan, kepada Allah. Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Tapi di Indonesia dibalik. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang seharusnya Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam bahasa Arabnya menggunakan kata ilah. Nah, ilah di dalam bahasa Ibrani jadinya ke Eloh. Kalau dikatakan bahasa yang kemudian sering digunakan larinya ke Elohim. Berarti sembahan-sembahan. Bukan merujuk kepada Allah. Jadi akan kehilangan arah nantinya. Inilah yang saya katakan bahwasanya teman-teman Kristen kalau ingin menggunakan kata Allah, silakan dudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Sama seperti tadi. Waqalallahu aidun li Musa. Berkatalah Allah kepada Musa. Itu benar itu. Dan terjemahan Arabnya memang begitu. Dari bahasa Ibrani ke bahasa dari bahasa Ibraninya ke bahasa Arabnya. Nah, sementara yang diterjemahkan orang Arab masuk ke dalam bahasa Arab, itu santer-santernya adalah bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Sehingga ketika dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena ini adalah bahasa serumpun, ya tidak mungkin kemudian dia mengatakan Allah kepada ilah. Itu. Tidak mungkin kata Eloh dikatakan kepada Allah. Tetapi Yod-He-Vav-He kemudian mereka terjemahkan kepada Allah. Makanya dikatakan seperti itu tadi. Nah, saya kira begitu sahabat saya ya. Karena ini adalah hal yang penting dan harus secara berulang-diulang agar teman-teman Kristen itu memahami kenapa umat Islam itu tidak mau kalau kata Allah itu digunakan oleh orang Kristen. Bukan karena kata Allah itu cuma milik umat Islam, bukan. Kata Allah itu adalah milik agama samawi. Siapapun yang mengaku agama samawi. Tapi kata Allah harus didudukkan pada tempat sesuai dengan kaidah. Saya kira begitu. Di sini ada Bang Bob, mungkin ada penambahan atau dari Adinda Moto. Beliau ini adalah ahli Ibrani. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ada juga Bang Handi di sini. Masya Allah. Silakan. Iya, siapa dulu nih? Bang Moto dulu atau saya dulu nih? Pak Bang Bob, Bang Bob suaranya kecil ya? Iya, Bang Zuma ya nggak dengar ya? Kecil Kecil ya? suaranya.
Kecil ya Agak suaranya? kecil sih, tapi agak mending lah. Kedengaran lah Ini kupingnya. ini kedengeran ya? Iya. Iya. Iya, kedengeran. Nah, baik. Ya, jadi sangat menarik ya pembahasan tadi dengan Big Boy juga ya terkait itu dulu ya. Saya kasih pandangan saya. Jadi saya sendiri setelah membaca beberapa referensi kemudian kembali kepada Alkitab membaca tentang Yesus itu, maka saya juga menyimpulkan Yesus itu adalah oknum yang sama dengan Nabi Isa. Begitu. Karena di dalam Alkitab itu bahwa satu-satunya manusia yang terlahir ke dunia ini, yang terlahir ya, itu bukan dari hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, ya Yesus. Selain Yesus tidak ada lagi. Maka kemudian ada Nabi Isa yang diceritakan, yang dikonfirmasi di dalam Al-Quran, mengalami atau memiliki peristiwa yang sama seperti itu. Maka saya tidak akan mengatakan Nabi Isa itu adalah oknum yang beda. Kalau oknumnya beda, maka saya justru meragukan Alkitab. Karena Alkitab menceritakan satu-satunya ya Yesus yang lahir ke dunia bukan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Begitu. Berarti ada dua dong jadinya. Kalau saya mengatakan Nabi Isa itu beda, gitu. Itu yang pertama alasannya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami itu sama. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada mengurangi apa keajaiban, ya, mukjizat yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu sendiri atau Nabi Isa itu sendiri. Bahkan di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran itu ada yang diceritakan tentang Nabi Isa, tetapi di Alkitab ada itu tidak diceritakan tentang Yesusnya itu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang tempat kelahiran, ya, kemudian tata bahasa penamaan, kembali kita ke original text, jangan kita mengartikannya atau menggunakan Alkitab yang sudah diterjemahkan. Ya, itu sudah sangat jauh beda kalau kita menggunakan Alkitab yang diterjemahkan sekarang ini. Karena sampai hari ini salah satu permasalahannya adalah Alkitab yang diterjemahkan itu sendiri sejak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah beberapa kali revisi. Ya. Artinya apa? Ada terjadi berbagai macam istilah atau bahasa yang direvisi dari awal sampai hari ini di Indonesia, begitu. Ya, karena contoh tentang tempat itu tadi ya, di kalangan sarjana-sarjana Kristen saja, sarjana teologi, pandangan itu sampai sekarang belum ada yang satu tentang di mana Yesus itu dilahirkan. Kalau kita mengacu ke situnya. Tetapi mari kita melihat peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Yesus, kemudian peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Nabi Isa, atau peristiwa besar yang terjadi terhadap diri Yesus dan peristiwa besar yang terjadi terhadap Nabi Isa. Tetapi yang paling kuat bagi saya mengatakan Isa itu adalah Yesus karena satu-satunya manusia di dunia ini yang terlahir bukan dari perkawinan laki-laki dan perempuan adalah Yesus. Itu hanya satu, tidak ada dua. Itu Alkitab mengkonfirmasi demikian. Ya, itu mengkonfirmasi. Berbicara tentang lahir di kandang domba, itu adalah lebih kepada kiasan agar kita ini merendahkan diri. Ya, Yesus saja itu dia lahir di kandang domba kok, nggak lahir di tempat yang mewah. Tempat ini itu lebih kepada pengajaran yang menggunakan kiasan-kiasan. Tapi sampai hari ini terkonfirmasi tempatnya itu ya belum ada yang betul-betul satu pendapat tempatnya lahir di sini. Itu di kalangan Kristen sendiri masih banyak pandangan-pandangan yang berbeda tentang itu. Begitu. Nah, kemudian tentang kata Alkitab ini tadi, ya betul Alkitab itu ya dari bahasa Arab. Kalau kita mengacu ke bahasa Indonesia itu tidak memiliki kata untuk kitab suci orang Kristen itu apa yang asli bahasa Indonesia. Begitu. Sehingga banyak orang keliru memahami
Alkitab yang ada di dalam Al-Quran itu seolah-olah Alkitab yang ada hari ini. Padahal bukan. Bukan, karena penamaan Alkitab yang ada hari ini itu karena mengacu kepada bahasa serapan. Bahasa serapan. Sementara yang dikatakan Alkitab di dalam Al-Quran itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Begitu ya. Bukan seperti Alkitab yang sudah dikanon saat ini, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tentang kata Allah ini tadi. Sebenarnya kritik ya atau koreksi seperti yang disampaikan oleh Bang Juma ini satu masukan yang bagus bagi umat Kristen ya. Satu masukan yang bagus. Kenapa? Jangan sampai kita salah menyematkan penamaan atau menyematkan satu sebutan kepada oknum atau subjek yang salah gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Allah itu tadi dari bahasa Arab itu sudah dijelaskan oleh Bang Juma secara mendetail tadi. Kemudian diambil lalu diterjemahkan, nah itu menjadi kata Allah di dalam Alkitab. Tentu seperti ini. Contoh penggunaan kata itu tadi. Kita sematkan kata presiden untuk jabatan yang jabatan itu sebenarnya adalah menteri. Ini sudah keliru. Begitu. Ya. Jadi Allah itu adalah sebutan bagi sang pencipta. Sang pemilik. Ya. Sang maha segalanya. Itu loh. Kalau kita kembali lagi kepada Alkitab, di Alkitab itu ada Allah, ada Tuhan. Ya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain selain aku gitu ya. Di dalam Alkitab itu. Sementara Tuhan ini tadi punya makna yang sama, sang pencipta. Jadi sebenarnya Allah di Alkitab itu kepada siapa? Tuhan di Alkitab itu kepada siapa? Beda kalau kita membaca Alkitab berbahasa Batak ya. Tidak ada Allah di situ. Di dalam Alkitab bahasa Batak itu Jehovah. Jelas. Jehovah itu ya cuma satu. Tidak ada Jehovah lain. Jehovah itu ya Jehovah sang maha pencipta. Ya, sang pencipta maha segalanya. Itulah Jehovah. Sehingga masukan-masukan seperti ini harusnya bisa diterima. Tujuannya agar apa? Agar kehidupan kita beragama ini, khususnya di Indonesia ini tidak carut marut. Tidak carut marut. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu yang di Alkitab itu diambil dari ini bahasa ini, tidak benar. Allah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu adalah bahasa saduran atau bahasa serapan dari bahasa Arab. Banyak di dalam kekristenan itu yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Contoh, Nasrani. Nasrani itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Isa Al-Masih. Ya, kenaikan Isa Al-Masih. Ya, banyak lagi. Jadi ketika ada koreksi seperti itu dari Bang Juma, jangan lantas kita merasa, wah ini pembodohan, ini apa. Oh enggak. Kalau kita mau tahu arti dari bahasa yang berasal dari bahasa Arab, maka kita bertanya kepada orang Arab dong. Atau kepada orang yang paham tentang mengerti tentang bahasa Arab. Ya, jangan kita bicara kata Allah yang itu diserap dari bahasa Arab, tapi bertanyanya kepada orang Yahudi atau kepada orang Yunani, nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau asal katanya itu serapan dari bahasa Yunani atau bahasa Yahudi atau bahasa Israel atau bahasa apalah itu. Oh gitu. Jadi ini yang harus, ya menurut saya kritik seperti itu sangat berarti dalam kehidupan beragama. Kenapa justru kita harus mengatakan, wah enggak, ini seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Berusaha mencari dalil pembenaran bahwasannya bukan dari bahasa Arab itu. Enggak ada. Kata Allah di Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Titik. Ya kita harus paham juga dengan bahasa Indonesia kita ya. Jangan sampai keliru.
Kalau ada mengatakan oh dalam Alkitab itu Allah itu bukan dari bahasa Arab, dari bahasa ini, berarti itu bukan bahasa Indonesia Allahnya. Kalau Allahnya itu bahasa Indonesia, maka itu adalah kata Allah yang diserap dari bahasa Arab. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Nyuma. Masya Allah, makasih Bang Bob. Silakan teman yang lain. Iya, aku izin menambahkan sedikit Bang, cuma sama Bang Erik, Bang Bob, Sedikit, silakan deh. sama Bang Adi. Jadi gini, yang dipaparkan sama Bang Zuma itu ya memang sudah sangat jelas ya, bahwa dari kata Eloah, Elohim dengan imbuhan yud dan mem itu setara dengan di Arabiknya itu ilahun. Kalau memang itu konteksnya penerjemahan parafrase, kami Muslim juga paham apa itu terjemahan parafrase yang artinya kalau memang ini dalam konteksnya ini Elohim ini membicarakan Allah, maka dia pakai dia jelas akan begini mentranslasikan jadi Allah. Dan ketika tadi Bang Erik tuh bilang, oh kalau Allah dengan kapital A yang besar itu tujuannya untuk Yud He Vav He yang superior, cuma kalau Allah dengan huruf A kecil itu kan untuk konteks Tuhan-Tuhan yang di bawah kekuasaannya itu di bawah dari Yud He Vav He. Dan ini sebenarnya yang pertama yang saya tanggapi adalah bagaimana cara tangkap dari para jemaat ya ketika ada pendeta khotbah ini gitu kan. Begitu dia menyebut Allah, terbesit di dalam pikiran jemaat itu ini Allah yang digunakan A yang kapital atau A-nya yang enggak kapital atau A kecil. Itu tanda kutip akan menyusahkan. Makanya tadi Bang Zuma tuh bilang kalau mau pakai taruh porsi dan posisinya itu sesuai dengan kaidahnya sehingga tidak ada kerancuan di dalamnya. Kan begitu. Dan yang kedua, ketika Allah huruf A besar dengan A depan kapital, itu menunjuk yang superior, dan A dengan Allah yang dengan A kecil, itu menunjukkan yang lebih inferior. Ya ini bukan konsep monoteis jadi jatuhnya. Tapi konsepnya jadi monolatri. Monolatri itu membenarkan adanya Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi hanya cukup satu Tuhan yang disembah. Nah itu monolatri. Kalau monoteis itu menafikan nggak ada Tuhan, cukup satu Tuhan, nggak ada Tuhan di dunia ini, cuma ada satu Tuhan. Itu konsep monoteis. Tapi kalau monolatri itu membenarkan, ya memang di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan, tapi hanya satu Tuhan yang cukup, ya hanya cukup satu Tuhan yang disembah. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bang Zuma dan yang lainnya. Monggo silakan lanjut. Cek. Bang Andi, silakan Bang Andi. Atau mau ditanggapi dulu teman kita, Bang siapa? Bang Erik ya. Silakan. Izin Pak Juma, mungkin memang ada beberapa sih seharusnya ingin saya sampaikan, tapi saya izin ini mau balik kerja. Ini biasanya jam-jam berapa ya ada lagi seperti ini, Pak? Ya. Biasanya Bu Susi yang tahu itu. Silakan Bu. Siap. Ya mungkin kalau ada pembahasan begini, biasanya saya kan suka memang buka kadang habis Isya sekalian gitu. Oh siap. Jadi, Berarti jam 7:30 atas ya? Ya, karena kalau nggak begitu kan kita habis maghrib nanti Isya gitu kan waktunya sebentar Oke, soalnya. Siap. Tapi gini, izin. Terima kasih tadi sudah penyampaian dari Pak Simbolon, kemudian Pak Kirios ya, Pak Kirios dan Pak Juma terkait dengan ya mungkin difokuskan ke tadi yang penyampaian kata Allah ya, bahwa banyak sekali referensi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa kata Allah itu tidak bisa disampaikan dalam sembarangan dalam setiap penulisan, baik itu pengucapan. Tetapi yang tadi saya mau menjawab dari Pak yang terakhir Pak Krios ya, bahwa pada saat ada yang pendeta berkhotbah, dia menjelaskan terkait dengan Allah. Kalau kami jemaat, karena kami sudah sudah mengikuti dari kecil, sekolah minggu segala macam, ya kami tahu kalau kita memang
apa namanya, mendengarkan, misalnya mendengarkan khotbah, pasti kami tahu bahwa yang dimaksud Allah ini atau Allah yang disebut di luar dari Allah yang kita sembah, itu pasti kita tahu gitu. Tetapi kembali lagi bahwa memang bahasa kata Allah itu yang memang harus diucapkan atau ditulis di dalam Alkitab atau di dalam kitab kita, bahwa Allah hanya satu gitu kan. Tetapi kalau untuk yang kata-kata seperti itu ya saya bilang tadi bahwa itu mungkin dalam pencetakan Alkitab atau dalam penyebutan kata hal itu kan bukan, saya tidak tahu apakah ada tim atau ada apa namanya, semacam kumpulan penerjemah terkait pembuatan Alkitab itu. Jadi saya kurang paham terkait itu. Tetapi saya paham apabila saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bahwa alur cerita dari Alkitab itu dari ayat per ayat, dari pasal per pasal itu saling berurutan. Jadi saling ada hubungan antara satu pasal ke pasal lain. Jadi bukan ayat per ayat, tapi dari pasal ke pasal. Mungkin itu Pak. Saya izin Pak Juma, Pak Krio, Pak Simbolon. Ya, makasih Bang, makasih. Terima kasih semuanya atas penyampaian. Ya, saya harap sih tidak ada apa namanya, permusuhan di antara kita. Terima kasih Pak. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Bang Eri. Oh, itu ada Bang Handi tuh mau bicara sebentar tuh, Bang Handi. Siap. Dia dengerin dulu Ya. bentar ya, Bang. Suara Bang Handi kecil. Cek. Kecil ya? Iya masih, pakai tua Bang. Aduh, kok kecil Bang? Taruh. Waduh, kecil sih. Iya dong. Nah, sekarang masih. Kalau kecil lanjut. Kecil Cek. tapi mendingan lah, yang penting bisa denger aja dulu. Iya. Tahu nih kalau kecil suaranya. Bro, gini bro, di LAI itu banyak orang pintar loh. Anwar Chen, Edwin Pascalis. Mereka udah selesai merilis, tunggu 2023 dia akan rilis LAI 23 ya. 2023 nanti ya ada kejutan di sana. Gini aja bro, kalau saya pribadi ya, bukan nggak setuju dengan statement yang tadi. Di Islam itu tidak ada yang abu-abu hitam putih. Boleh Anda pakai kata Allah, setuju Bang Juma, tapi pada tempatnya. Tapi sekarang ini teman-teman banyak yang korban LAI. Jadi mohon kiranya keluarlah jadi orang yang dikorbankan dari LAI ini. Kenapa? LAI ini itu ada unsur misionarisnya di sana. Jadi sangat-sangat sulit mengeluarkan kata Allah itu. Jadi belajarlah dengan baik, pakai kata Allah, sembahlah Allah itu ya. Kalau menyembah Allah itu ya ada syahadat lah. Itu salah satu. Kalau mau mengatakan Allah itu adalah sembahan Anda, ya syahadat saja. Tapi kalau Anda masih memakai itu, tapi ditujukan kepada yang lain, ya Anda jangan pakai, itu aja dari saya. Sekali lagi, belajar sejarah LAI, siapa yang memberikan kata Allah itu satu. Kedua, ya kembalilah menjadi Kristen yang baik. Punya ciri khas. Kenapa di original teks itu tidak ada akar kata Allah di sana? Kalau meminjam dari Arab, ya sepertilah orang Arab Kristen di sana. Sampai di Indonesia, ya janganlah ke Indonesiaan gitu aja dari saya. Sekali lagi, di dalam penggunaan kata Allah di Bible banyak sekali penggunaan kata Allah itu. Seperti di Kejadian 1 nomor 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kan penghinaan sangat banget gitu loh. Allah ya subhanahu wa ta'ala yang kita sembah kok melayang-layang di atas permukaan air. Belum lagi huruf besar, huruf kecil, menabrak semua. Mungkin Pak, bukan roh Allah. Ya tapi kan di terjemahannya begitu bro. Coba baca Kejadian 1. Siapa yang nulis itu? Roh Allah melayang-layang. Elah itu. Nah ini mau dirubah semua nanti nih. Oh, di Kejadian. Maaf, mungkin ya. Kejadian 1 nomor 2 baca coba. Roh Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba. Padahal bahasa aslinya apa? Yaitu di sana angin, bukan roh Allah gitu loh. Roh Akodes dan seterusnya ya. Inilah yang menjadi apa ya, semacam koreksi lah. Janganlah menabrak kaidah-kaidah bahasa. Jadi menyangkut masalah iman bro. Oke, itu dari saya. Terima kasih yang lain. Terima kasih.
Mungkin baru dari Izin, Bang izin. Erik. Oh iya, Ya, tadi dengan Pak siapa ya? Pak Handi yang di tengah, tengah. Oh, Pak Handi ya. Oh ya, Pak Ya, Handi. Ya, makasih Pak. Mungkin saya menjawab singkat bahwa bukan kami mengambil kata Allah itu mengambil dari Al-Quran atau dari teman-teman Muslim, tetapi dari saya sendiri dari kecil sampai dengan saat ini ya saya baca Alkitab itu sudah dengan menggunakan kata Allah. Mungkin nanti ada koreksi, memang kalau ada koreksi terkait dengan kata Allah ya kami siap aja gitu kan. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ya. Izin, makasih semua. Ya, silakan. Dari Haryo silakan naik, Haryo. Saudara Haryo. Ya, naik aku yang turun, aku yang turun. Mumpung saya lagi ngantuk ini. Suara saya kecil, aku yang turun dulu. Kecil suaranya Bang Handi. Bang Handi suaranya jauh banget. kok turun semua ini? Pak Handinya kemana? Nih, ntar dulu. Naik lagi ya. Iya, bentar naik lagi. Pak Haryo Jaya silakan naik. Mbak Susi, Haryo Jaya dinaikin nggak apa-apa itu Mbak Susi. Haryo Jaya yang mana nggak permintaan sih? Bingung saya. Ini ada Bang Selamat siang, teman-teman. Siang. Yang mana yang Ya, selamat siang. Selamat siang Gurunda Zuma. Wah, saya Selamat salah satu siang, fansnya Saudara ini. Cepas. Sama si Fatur. Lagi bahas nama ya. Yuk, cek udah bagus ya suaraku ya. Udah bagus. Masih kecil Bang Andi. Boleh berpendapat nggak siang hari ini? Oke, silakan. Silakan, Win. Kalau di pemahaman Kristen, semua nabi itu kan ada namanya tuh, Gurunda. Jika Ya. di Islam, apakah nabi-nabi itu ada artinya nama-nama tersebut? Kalau di Islam itu tidak ada yang membahas tentang arti penamaan gitu. Oke, nice. Artinya nama-nama nabi ini disebutkan tidak memiliki makna ya. Kalau begitu kesimpulanku salah nggak? Bukan tanpa makna, tapi memang tidak ada disiplin ilmu di dalam Islam itu yang mengkaji nama-nama. Oke, tapi kalau Nabi Muhammad ada artinya ya. Muhammad artinya terpuji kan? Iya. Cuma kalau nabi di luar Nabi Muhammad maupun rasul itu nggak ada kan? Nggak dikaji kan artinya? Nggak dikaji, betul. Nah, ini suatu mungkin bisa kita diskusikan bersama ya. Jika Pindah di lagi dalam temanya, oke. pandangan Islam nama Tuhan itu adalah Allah. Kalau tidak salah begitu ya. Allah itulah Iya. nama bukan gelar ya. Sementara di Iya. Kristen Allah itu adalah gelar. Nah, pernah tahu nggak jika ada nabi di Islam ada yang namanya Zakaria. Iya. Nah, Iya. Zakaria ini sebetulnya jika di dalam pandangan Judaism maupun Kristen ini memiliki artinya zakar atau zikir, artinya mengingat ya. Mengingat Iya. Allah ya. Jika nama Allah itu adalah Allah, nama Tuhan adalah Allah, tentunya nama Nabi Zakaria itulah Zakarullah, bukan Zakaria. Yahnya ini menekankan tentang apa? Boleh dijelaskan? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita tidak ada di Oke, dalam bagus. kajian disiplin ilmu itu terkait dengan nama-nama gitu. Iya. Oke, siap. Nah, Saya tambahkan dikit ya Bang Zuma boleh? boleh. Iya, silakan. Iya. Jadi dalam Ibrani Zakaria atau Zakariahu itu kata zakar Ibrani itu artinya mengingat dan penambahan yah itu adalah mengambil dari konstruk yuthe vafe. Jadi yah di sini itu mengambil dari konstruk bukan konsep. Konstruk dari huruf yuthe vafe. Nah, jadinya zakar itu mengingat, iyahnya itu merujuk ke yuthe vafe berarti Hashem, mengingat Tuhan gitu. Zakar dalam Arabiknya zikir. Tuh, mengingat.
Oke, makasih Mas Fatur. Jadi apakah izin sebelum saya ini turun ya, Bang Kai Pasal Kautsar ya. Izin sebentar, ini saya mau turun dulu. Ada yang mau yang kelupaan tadi menyampaikan ya. Jadi terkait dengan bahasa saduran atau bahasa serapan di dalam Alkitab itu memang teman-teman ya sangat banyak. Contoh salah satunya lagi rasul. Nah, rasul ini menjadi salah satu kekeliruan pemahaman. Rasul itu dari bahasa Arab. Itu serapan bahasa Arab. Kemudian di dalam Alkitab rasul itu digunakan kepada orang-orang yang mengajarkan tetapi bukan orang yang diutus langsung oleh Tuhan gitu. Ya. Tapi orang-orang yang memahami pengajaran, ya, orang-orang yang menyebarkan agama pada saat itu ya, ke-12 murid Yesus itu disematkan rasul. Tetapi ada yang unik lagi. Karena kalau kita mengacu ke Alkitab, kalau Protestan itu dikatakan rasul. Tetapi kalau kita mengacu kepada Katolik itu dikatakan santo. Santo Petrus, Santo Thomas ya. Di Katolik itu justru menggunakan kata santo bukan kepada rasul. Nah, inilah teman-teman yang dikoreksi oleh saudara kita yang muslim. Koreksi-koreksi seperti ini harus diluruskan agar kita beragama ini tidak keliru menggunakan istilah, penamaan, penggunaan bahasa. Karena kalau penggunaan bahasa istilahnya itu keliru, maka nanti kita lama-lama makin tersesat, makin dibawa kemana-mana. Itu bahaya penamaan-penamaan, penggunaan istilah ya, penyematan-penyematan istilah-istilah itu tadi. Kalau keliru tidak pada tempatnya, orang yang tidak rasul menjadi rasul. Ini kan berbahaya. Ya. Nah, kemudian bahasa-bahasa seperti itu memang harus menjadi satu koreksi penting. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi, nanti ujuk-ujuk ada lagi tambah penggunaan bahasa yang keliru lagi. Yang tadinya pengajar malah jadi nabi nanti. Muncul lagi. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang bahasa-bahasa Arab itu tadi, ada koreksi, ya menurut saya harus diterima. Khususnya kepada teman-teman Kristen. Jangan langsung mengatakan, oh kami bukan mencaplok dari bahasa Arab. Bukan Kristennya mencaplok dari bahasa Arab. Tetapi bahasa yang digunakan di dalam Alkitab itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Sehingga penggunaannya, ya, etika linguistiknya, tata bahasanya, tata penggunaan itu harus tepat dan benar. Maka jangan merasa alergi ketika ada koreksi-koreksi begitu. Akhirnya hari ini kalau kita berdebat tentang rasul-rasul, ya, nah ini yang menjadi satu masalah seperti yang dibahas oleh Bang Juma kemarin. Padahal itu menurut saya kekeliruan penggunaan rasul itu tadi. Kalau oknumnya orangnya ya kembali lagi seperti Santo Thomas, rasul itu kan para rasul itu mereka diutus oleh Yesus, bukan diutus oleh Tuhan. Ya, diutus, diperintahkan amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, begitu. Tetapi tidak ada satu syariat atau kitab yang diturunkan kepada para rasul ini tadi. Ya, seperti kepada Musa diturunkan Taurat, kepada Daud diturunkan Mazmur, kepada Yesus diturunkan Injil. Gitu loh. Nggak ada. Mereka ini hanya pengajar sebenarnya. Sehingga terjadi kekeliruan dan ini berbahaya di kemudian hari kalau tidak diluruskan. Mungkin saya tidak bisa lanjut lagi Bang Juma, Bang Moto, Bang Handi. Iya, karena ini kebetulan ada klien yang telepon pengen ngajak ngopi. Mungkin di diskusi lain waktu kita hadir lagi. Saya akan coba hadir lah. Ini asik ya. Ini sangat mengedukasi dan menambah wawasan kita dan kemudian menambah, ya, menumbuhkan keimanan kita masing-masing lah semoga ke depannya ya. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Bob. Ini tadi ini ya Pak, siapa ini ya? Pak Caip, pas dia mengatakan gini, bro, lu masih dengar ya bro? Dengar. Bagus bang. Bro, dengar bro, tadi lu, Andi. Tadi lu mengatakan gini, kata Allah itu adalah generic name, bukan prophet name ya, di Bible Anda toh, gitu kan? Assalamualaikum.
Lanjut, lanjut. Iya, untuk itu, Assalamualaikum Abi iya, Ganteng. iya, Akhirnya. iya. Jadi untuk itu saya pengen, kalau begitu artinya Allah ini bukan nama sembahan Anda di Bible, karena dia adalah generic naik di Bible. Nah, saya pengen Betul, tahu Anda, gelar. ya, saya pengen tahu nama Allah, nama sembahan Anda siapa kalau di Bible itu? Siapa nama sembahan Anda itu? Yesus. Itu aja. Yesus. Oh yes, Yesus. Berarti Bentar, bukan tadi, Bapak. Bro Sebentar Handi, Bang, sebentar, saya belum kelar. Aku tanggapin kurios Ntar, dulu ya. ntar dulu nih dulu. Tadi Jadi nama tentang sembahan Anda itu Yesus, bukan Allah ya, betul ya? Iya, bukan. Oke, Makanya baik. aku tanggapi dulu kurios, Bro. Sebentar ya. Waduh. Kurios ini jago dia. Aku senang kritik teksnya dia. Nah, artinya Bro Faktor, apakah Allah dulu sebelum bernama Allah, dia pernah bernama Gue bukan Fatur. kenapa? Sebentar. Ya, kurios moto lah ya. Iya. Apakah Allah dulu pernah bernama YHWH kalau gitu? Kalau dia kalau ada nabinya yang bernama Zakaria. Allah pernah bernama YHWH sesuai yang kamu tadi bilang tetragram. Gak pernah. Sebentar Bro, biarkan dulu kurios yang jelaskan. Nah, Karena kalau saya YTFAP hanya itu kan menghormati dari Zuma dan kurios ya. Iya, itu kan ada kepanjangan dari itu ya, Hayyah Hobe wa Yihye, gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah Allah itu Hayyah, hidup yang ada, Hayyah Hobe yang telah ada, wa Yihye dan yang akan ada. Apakah Tuhannya para nabi Israel sebelumnya atau Allah itu eksistensinya yang ada, yang telah ada dan yang akan ada? Silakan. Iya, maksudnya gini Bro, itu kan masalah proper name tadi sesuai dengan info dari Gurunda Zuma. Nah, apakah proper name ini bisa berubah sehingga pada zaman itu orang tua dari Nabi Zakaria menamai anaknya adalah Zakaria. Semestinya kalau namanya adalah Allah, semestinya dia kan Zakarullah, ya. Kalau itu adalah proper name. Zikirullah. Ya, seharusnya namanya Zikirullah. Cuma kan bahasa Ibraninya Zakar, ya. Nah, mestinya dia Zakarullah, bukan Zakaria. Karena ketika Zakarullah, nggak ada Zakarullah. Iya. Itu kamu memadukan sama kayak ini, Eli Lama Sabachthani, di mana dua perpaduan bahasa ada di situ. Elinya ngambil Ibrani, Sabachthaninya ngambil Aramaik, nggak bisa begituin konsepnya. Proper name. Bang Kaipas, maksudnya apakah bisa diganti namanya, gitu? Kenapa? Sebentar ya, sorry. Kecil suaranya. Halo, iya. Bahasa kaumnya kok. Ya, apakah gini loh? Apakah ada Muslim yang mengakui, ini Muslim ya, kita ambil Muslim, jangan yang dari ajaran-ajaran agama lain, yang mengakui bahwa Allah ini dulu bernama YHWH, atau ajaran Muslim yang menulis jika Allah itu pernah disebut sebagai YHWH sesuai dengan keteranganmu tadi ya? Ya, kalau kita lihat di Quran surat Ibrahim ayat 4, ya Allah menurunkan Rasul itu sesuai dengan bahasanya masing-masing. Bilisani min kaumi, jadi dengan bahasa kaumnya. Oh, ini gitu. bukan Dan bahasa, Bro. Kalau misalnya gini, apakah ada dulu nabi-nabi itu yang menyembah Morio atau Maria? Ada nggak? Nabi-nabi yang menyembah Maria nggak ada. Orang Kristen enggak Morio atau Maria itu kan proper name dalam Aramaik ya. Ya, itu hanya orang itu bukan orang Kristen ya. Mungkin itu yang di luar ajaran Rasul. Enggak, dalam Pesita YTHV itu kan jadi Morio. Brother, kekristenan itu tidak memakai Pesita. Mereka menyebut Tuhan sebagai Maria, itu pun gelar. Maria, itu gelar. Itu bukan nama. Orang Kristen pakai gelar Allah, itu bukan nama, itu gelar. Jadi yang kutanya itu namanya, mungkinkah berubah? Sementara gini, Zulkifli M. Abbas pergi ke London, mungkin nggak namanya berubah jadi Hendrik? Nggak mungkin, namanya tetap bermain Zulkifli. kata-kata ini, Loh, kita kan sedang berbicara, bro. Dapat nggak kira-kira logikanya? Nama itu tidak mungkin berubah, karena kalian sudah melabeli itulah proper name, not generic Yang name. merubah nama sembahan itu Kristen. Dari PL Astaga, siapa, di PB siapa? Ini. Saya ikut dari tadi kok kamu nggak jawab pertanyaanku. Sabar dulu, sebentar. Handi, kamu larinya ke Moto sama Zulkifli dan Moto ya, dulu itu ya. kan, kamu nggak berani sama saya.
Karena kamu Bukan cuma nggak berani, bermain-main. bukan nggak berani. Saya menghargai Ya saya turun pemikirannya. dulu 1 menit, lu dengerin saya dulu. Tadi kamu sangat-sangat menghina di sini. Kok Allah itu menghina? lu mengatakan Allah itu adalah generic name. Kan begitu tadi lu ngomong, itu saya Memang di tanggapi. kekristenan Allah Ya, adalah oke. generic name. Oke. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Jadi Mm-mm. terus kalau Yehovah Bape siapa? Nggak tahu tuh siapa nama siapa. Jadi nama Tuhanmu Yesus ya, bukan Iya, Bapak Yesus. ya, bukan Roh Iya. Kudus ya. Tuhan Yesus. Iya betul. Ya, jadi Tuhanmu cuma satu, Yesus saja. Tuhan saya satu, betul. Yesus. Iya. Buktinya mana? Buktinya di kitab suci, semua orang Kristen mengetahui bahwa nama Tuhan Ya, itu buktinya Yesus. satu data di Bible Yesus itu Tuhan. Yang disembah mana? Dia Ngarang mati kan lu? karena sabar. Saya nggak nanya Di- matinya. Buktinya di Bible Yesus itu Tuhan, yang Makanya aku disembah jawab mana? dong, sabar. Ya, Sudah? ya mana? Ya Udah? mana? Udah? Ya. Oke. Yesus mengaku Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 58. Karena dia mengaku Tuhan, dia disalib, bro. Kalau dia ngaku Tuhan, dia bebas masih jalan-jalan, nggak dibunuh. Karena dia Iya. mengaku Tuhan, dia disalib. Nah, kitab Al-Quran itu bercerita tentang Kenapa ke sesuatu. Al-Quran? Sebentar. Yohanes, Anda mengatakan dia mengaku Tuhan, dia mati. Artinya selama hidup di dunia ini, Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul. Oh, betul. Jadi waktu dari bayi dia udah Tuhan. Betul, betul. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Betul. Astagfirullahaladzim. Selesai saya, Pak. Enggak ada Udah, ilmunya. selesai ya. Lanjut, Oke. lanjut, Kuris selesai. Moto lanjut. Kuris Moto lanjut. Iya lanjut Halo? Win. Ya. Iya. Jadi menurut saya itu suatu keanehan ya, bro. Itu pertama. Yang kedua tadi. Keanehannya? Penjelasan artinya ada di mana Allah berubah nama. Itu, bro. Ngerti kan? Allah ini kan proper name, not generic name. Kemudian ada nabinya yang dikonfirmasi oleh Islam bernama Zakaria. Zakaria, seperti kamu jelaskan, artinya adalah zikir, dan yahnya itu adalah Yod-He Vav-He. Nah, Yod-He Vav-He ini kan kamu bilang adalah nama yang diakui oleh orang di zaman itu. Secara tidak langsung kamu menjelaskan. Artinya ada di zaman sebelum Masehi, bahwa orang-orang Yahudi di zaman itu menyembah Tuhan bukan bernama Allah, tapi yang bertuliskan Yod-He-Vav-He. Ini konfirmasimu tadi. Kurang lebih begitu. Salah nggak kalau aku berkata gitu, bro? Konfirmasi berarti Allah berubah nama. Ya sama Yud-He-Vav-He berarti berubah nama Sebentar, menjadi Morio. energimu jangan down. Langsung kayak tadi, enak. Enggak down, siapa yang down? Santai aja, Win. Oke, jadi terus gimana, bro? Sepakat Iya kan nggak? Kalau dibilang pernah berubah nama. kalau Zakaria itu Zakar plus konstruk yahnya itu dari Yud-He-Vav-He kan. Zakar itu mengingat. Nah, nanti di Arabiknya itu menjadi zikir. Zikir Allah, ya kan? Nah, terus permasalahannya? Nah, ini aku ulangin keempat kali ya. Allah itu kan nama ya, bukan gelar. Ya kan? Mestinya nama nabi itu adalah zikirullah. Benar nggak? Kan di Quran surat Ibrahim ayat 4 ya, kalau nggak salah itu dijelasin bahwa Allah mengutus Paham, Rasul itu bro. sesuai dengan bahasa kaumnya. Iya, I see. Cuma aku tanya, apakah kamu yang namanya Kurios Moto, kamu yang namanya Handi, kamu yang namanya Bro Zuma, saat kalian keluar negeri, nama kalian berubah? Mungkin nggak? Ya kayak Yesus, Yeshua, Yesus, itu gimana? Berubah Tuhan namanya kan? Iya, karena ditulis dalam bahasa Yunani. Itu ditulis dalam bahasa Yunani, bro. Nah, namanya Yesus itu ada maknanya. Nah, kalau Allah itu kan tidak ada maknanya. Dia adalah nama proper name yang kamu sebutkan. Artinya, seandainya pun berubah, seandainya ya, kamu menggunakan narasi demikian, mestinya juga namanya tidak akan berubah dari hurufnya itu, dari 5 huruf itu, A, L, L, A, H. Tidak berubah. Atau dalam bahasa Arabnya, ya itulah tulisannya seperti itu ya. Semestinya seperti itu. Nah, cuma ini bukan aku maksud menyerang, ini maksudnya cuma buat berpikir. Tadi ada saudara saya Kristen juga di sini, saya lihat tuh si Bro Bobson ya. Saya pernah juga berdiskusi dengan beliau.
terkait Nasrani dengan Kristen. Oke, kalau kita kritik teks ya, Isa itu gelarnya Al-Masih bukan? Al-Masih kan? Maka dia menyebutkan orang-orang Kristen itu adalah Nasrani. Nah, itu udah salah total. Dia tidak pernah membuka Kisah Para Rasul 2 ayat 45 bahwa Nasrani di situ di dalam Injil yang kami imani bahwa itu adalah sekte sesat. Nah, Islam juga menyebut Nasrani ini orang kafir. Kami sepakat ya. Karena apa? Karena Isa itu gelarnya adalah Isa Al-Masih. Pengikutnya adalah Masihiyun. Saya pernah tinggal bertahun-tahun di Arab. Kristen tuh selalu disebut Masihiyun. Bukan namanya Isa Al-Nasoro. Nasoro itu adalah Nasrani. Nah, Isa Al-Nasoro bagaimana pengikutnya jadi Nasrani? Jelas itu sudah gagal paham. Tahun ini pun ini tahun Masehi, bukan tahun Nasrani, bukan tahun Nasoro. Itu udah gagal paham. Nah, penjelasan inilah yang perlu dijelaskan. Jangan ini koreksi buat teman-teman Muslim ya. Saya nggak bermaksud merendahkan lagi. Debater Muslim itu, debater Kristen yang kalian undang itu harus adalah orang-orang yang memang mengerti. Tadi dia ngomong 2-3 menit itu sia-sia. Mendaifkan apa yang disebut bapak-bapak gereja. Nah, jadi yang kalian undang ke sini adalah orang yang memiliki sanad dari bapak-bapak gereja. Jangan bapak-bapak lapo dibawa ke sini. Akhirnya beginilah sia-sia, bro. Ya, terus kalau misalnya dalam perjanjian lama Yud-Heh-Vav-Heh itu menjadi Kyrios, itu apa nggak berubah? Win. Oke, aku jelaskan, bro. Di dalam kekristenan Ada konstruk yang diambil dari Yud-Heh-Vav-Heh nggak dalam Kyrios? Itu bagus, pertanyaanmu bagus. Tuhan itu tidak pernah bernama Yod-Heh-Vav-Heh. Ini digarisbawahi ya. Tidak pernah Tuhan dalam perjanjian lama bernama Yod-Heh-Vav-Heh. Terus namanya siapa? Dia, ya ini, aku jelasin. Yesus, aku kan berulang kali berdiskusi di sini maupun dimanapun berdiskusi dengan orang-orang Yahudi juga dari kalian ya. Saya sudah berulang kali bahwa Tuhan itu, bahwa kitab orang Yahudi itu baru ada abad 8. Sorry, aku revisi. Bukan abad 8, ternyata abad 10. Nah, tulisan Yod-Heh-Vav-Heh ini hanya ada di Masoretic Text. Sementara Yesus dan para muridnya tidak pernah memakai kitab ini. Nah, pertanyaannya, apakah di Septuaginta ada Yod-Heh-Vav-Heh? Tentunya Bro Kurios sudah tahu dan tahu jawabannya. Menurut Bro Kurios ada nggak Yod-Heh-Vav-Heh? Satu kata aja. Nggak ada. Nah, tidak ada. Kemudian Bro Kurios juga ngerti kan? PB ditulis. Ada nggak satu kata Yod-Heh-Vav-Heh aja di PB? Satu aja. Nggak ada. Nah, artinya tidak ada. Ini hanya mainan-mainan orang Yahudi ngutak-ngatik nama. Dan anehnya orang-orang Kristen sekarang suka percaya Tuhan itu bernama Yahweh, Tuhan bernama ini. Lah kalau dia baca kitabnya, dia nggak akan menemukan nama Yahweh di PB. Apalagi PL. Nah, PL yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari Masoretic Text yang diterjemahkan oleh Bapak Anwar Chen dan teman-teman yang tergabung dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Itu bukan salah mereka, tapi karena Martin Luther melakukan konsili Augsburg, karena dia tidak diperbolehkan menggunakan kitab orang-orang Katolik Roma, dia memakai kitab orang Yahudi yang dikanonkan pada zaman itu. Karena pada abad 10 itu sudah pakem dengan teks Masoretic Text, maka Martin Luther yang abad 16, 15, 17 tuh, dia memakai kitab Masoretic Text. Itulah dasar mengapa LAI memakai itu. Semestinya semua orang Kristen ya yang berdiskusi dan debat itu semuanya memakai Septuaginta. Kalau kalian mau beribadah pakai Masoretic Text, oke. Tapi kalau berdiskusi kalian pakai Masoretic Text, ya hancurlah kalian. Atau minimal jadinya seperti si Bobson tadi itu, bapak-bapak lapo, bukan bapak-bapak gereja ya. Itu. Ya, terus Ptolemy itu ngambil dari mana, Win? Kenapa? Ptolemy itu ngambil dari mana, Win? Ptolemy mengambil dari kitab Esra. Bahasanya? Bahasanya adalah Aram. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus berbahasa Ibrani, para murid berbahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani apa yang di situ? Tadi katanya ketika saya menggunakan Pesita, katanya tidak ada Kristen yang menggunakan Pesita. Pesita itu bahasanya Aram kan?
Pesita nggak dipakai di gereja. Jadi gereja ini kan Tapi hanya ada nggak satu, orang Bro. Kristen pakai pesita, ada nggak? Baik Serto maupun Madanhoyo, Suryani dan Suryoyo. Gereja yang pakai pesita itu gereja yang di luar dari gereja yang satu itu. Jadi gereja yang memang sudah ditolak. Tidak ada yang pakai pesita. Berarti Aldo dan Iya, makanya gerejanya tidak ada. Dia tidak bentar, melakukan konsili kan? siapa? Robert Luhaka ya kalau nggak salah ya. Yang pakai Ya, kalau Aramaik itu berarti tertolak. Rudolf itu kan Ria Protestan. Rudolf ya. Kalau si Aldo itu kan GNI. GNI itu bukan ortodok. Itu gereja yang hasil dari dulu namanya Mesianik Indonesia dulu ya. Pendirinya adalah Pendeta Lubantoruan almarhum. Nah, Sekarang ajaran Mesianik ini yang ganti nama jadi GNI. Tuh. iya, Gereja sekarang Nasrani ketika Indonesia. Ptolemy itu ngambil dari Aramaik, maksudnya ada itu nggak historical proof-nya, maksudnya bisa nggak kita lihat di data Ada. gitu? Boleh kita buka itu. Boleh kita Boleh, buka boleh. diskusi. Data-datanya ada. Bahkan itu data-datanya di kitab suci. Yang diterjemahkan dari menurut yang diterjemahkan dari Esra itu abad 5 ya. Kan yang diterjemahkan itu kan Humas Hamisah Setorah ya. Kenapa? Sorry. Yang diterjemahkan sama si Ptolemy kan awalnya apa? Pentateuch kan? Berarti apa? Hamisam Setorah. Tidak, Bro, tidak. Loh, kitab tidak. Gini. Berarti yang Nevi'im Ketuvim maksudnya yang Nevi'imnya yang diterjemahkan dong sama Zaman dulu kitab itu enggak. Jadi kamu berpikir Tanak itu Torah, Nevi'im, Ketuvim itu hanya di Masoret, Bro. Zaman dulu nggak ada kategori itu. Zaman dulu kitab itu sesuai dengan zamannya. Jadi Taurat, kemudian raja-rajanya sampai 4 ya. Kitab Samuel itu nggak ada. Samuel 1, Samuel 2 itulah kitab raja-raja. Itu per zaman, bukan per urutan. Kalau orang Yahudi sekarang itu nyebut Tanak karena dia nyebutnya Torah, Nevi'im, Ketuvim. Taurat, nabi-nabi sama kitab tulisan. Nah, ini kamu lihat ya. Ini kemarin Billy, mudah-mudahan kalau udah si Billy naikin aja. Di dalam Masoretic Text, kitab pertama namanya apa? Beresit bukan? Iyalah. Beresit itu artinya apa? Kamu kan paham Ibrani. Beresit apa? Pendahuluan. Pada mulanya, betul kan? Tapi kamu lihat, mereka terjemahkan di dalam Masoretic Text. Ini kita nggak ngomong Alkitab Kristen ya. Mereka terjemahkan di dalam Masoretic Text. Apa namanya? Genesis bukan? Iya, Genesis. Genesis itu pada mulanya bukan? Genesis bukan. Jadian. Nah, dari mana dia dapat Genesis? Karena dia terjemahkan kitabnya itu dari Septuaginta. Kitab ini ada namanya, kalau kamu buka di dalam Kejadian 2 ayat 4 Septuaginta dan Kejadian 5 ayat 1. Kitab ini menamai dirinya sendiri diam dulu. Kitab ini menamai dirinya sebagai kitab Kejadian. This is the book of Genesis. Nah, di Kejadian 5 ayat 1 dia nyebut lagi dirinya. This is the book of Genesis. Dari situlah namanya Genesis. Nah, orang Yahudi kamu tanya, kenapa namanya Genesis? Dia nggak tahu. Padahal itu kitab namanya Beresit. Itu kitab namanya Beresit. Nah, kitab Septuaginta ini dari mana? Ini kitab yang diterjemahkan dari Esra. Esra ahli kitab. Esra ini di Kristen maupun Yahudi, ini bukan nabi ya. Dia hanya ahli kitab. Bang Kayapas. Maaf sepotong. Ya ini kan kawan-kawan di bawah The Typing minta naikkan Bang Billy. Enggak saya naikin juga kan. Saya cuma mau menyampaikan pesan dari saudara kita kemarin itu yang infonya sudah mualaf, Bang Guru. Itu dia ingin berdiskusi dengan Gurunda Zuma lagi katanya. Cuma katanya tadi dia udah berkali-kali masuk sini, mungkin tidak dilihat. Oh ya udah aku turun aja. Boleh. Aku turun aja. Saya turun. Ini saya juga lagi kerja masalahnya. Nanti Bang Billy aja naik. Ya pesan saya gitu aja, nanti kalau Bang Guru masuk sini lagi, tolong langsung dinaikkan gitu. Dia sangat ingin berdiskusi. Begini, dijadwalkan aja sebentar malam. Ada Billy. Habis Isya jadwalkan dengan saudara Buru nggak apa-apa. Ya, karena saya masih di kantor soalnya. Ya gimana? Ganti handy aja. Ya, ntar ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu masih kerja ini. Jadi saya izin turun ya, teman-teman. Iya. Salam. Oh,
yang namanya Billy minta permintaan dong. Kalau saya jambak-jambak Ini di ada sini ada nggak orang Yahudi nih. kelihatan. Iya, silakan. Tolong Itu yang minta permintaan. namanya pakai tulisan bukan. Banyak ya tulisan Ibrani di sini, ada Masyarat Allah. Yang mana ya? Itu yang Yusuf pakai topi Nahman. itu, Joseph Yang Nachman. pakai topi, yang pakai Joseph nomi. Nachman. Kenapa sih nggak ke permintaan gitu loh? Sayanya bingung nyarinya. Soalnya banyak banget di sini tuh nggak kelihatan. Bill, request Bill. Nah, kalau ada kan gini enak. Nah, ya. Silakan Bang Billy. Selamat siang, sore. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ya, Ini silakan. Bill mengenai apa? Ptolemy ya. Beresit. Ptolemy awalnya dulu Ptolemy dulu ya. Ptolemy kan itu ngambil dari Aram ya. Ternyata bukan ngambil dari Ivrit. Itu gimana tanggapannya? Ya, jadi ada Hebrew Aramaik juga memang. Iya. Ya, jadi kalau dibilang ini asal usul dulu ya, asal usul bahasa apa Aramaik itu adalah bahasa yang dipakai oleh Adam ya. Makanya kemarin bahasa Suryani ya, Pak, istilahnya ya. Kemarin ada bicaraan kayak gitu. Nah, jadi Septuaginta yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi atas permintaan Ptolemy ya, di Alexandria itu murni benar kata Ptolemy, Pak Moto. not Ptolemy. Ptolemy. Enggak ada dua yang turun ya. ada yang nulis Ptolemy, ada yang Saya nulis izin turun Ptolemy. dulu. Saya izin turun digantikan oleh Pak Jul ya. Gantian sama Pak Jul yang masuk. Makasih. Lanjut. Ada dua memang yang suka rancu, ada yang menulis Ptolemy, ada yang menulis Ptolemy. Pakai T ya. Ada pakai Ptolemy, ada Ptolemy gitu. Ada dua emang yang menulis kayak gitu. Nah, semua sarjana, gue udah capek ngomong sama lu berkali-kali. Ini Pak Moto aja tahu. Jadi udah dua orang yang tahu di sini, yang lain kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau diadakan angket, kalau kalah karena dua orang sudah menyatakan bahwa yang Proto Septuaginta atau Septuaginta awal-awal itu hanya Pentatuk. Apa Pentatuk itu? Hanya 5 kitab Musa. Nah, bagaimana dengan kitab Yosua dan sebagainya, kira para nabi dan sebagainya? Itu adalah kerjaan Bapak Gereja. Ya, saya ulangi lagi, kerjaan Bapak Gereja yang usianya 200 tahun kemudian. Ya, ini menurut buku sejarah nih. Bart dan juga saya akan pakai nih. Tunggu bentar. Max L. Diamond dan Bart ya. ini profesor semua ya. Nah, dikatakan begini, moreover ya. In his preface of the book of Chronicles, the church father, jangan lu bilang lagi orang Yahudi nih, Jerome. Bapak gereja yang bernama Jerome mengatakan paling tidak saat ini ada 3 varian terjemahan Yunani ya daripada Bible ya. Yang satu adalah edisi abad ketiga ya, Christian Theology yang ditulis oleh atau disusun oleh Origen, itu yang masih ada sampai sekarang. Terus yang kedua adalah Egyptian Recension oleh Hesius. Terus yang ketiga adalah Syrian Recension of Lucian. Mereka 3 ini ya, terjemahan Yunani ketiga ini yang dikerjakan 200 tahun kemudian ya, itu kitab Nevim dan Ketuvim. Nah, this is not edited by Jewish but edited by non-Jewish ya. Nah, all scriptures, all Septuagints in our hands are derived from the revision of Hesius as well as the Christian theologian Origen and Lucian. The Septuagint published in our day was tailor-made by Christian nah dengerin, produksi dibuat oleh orang Kristen in order to produce, untuk memproduce apa? Untuk memproduce perjanjian lama. Ini sejarah ya, seorang profesor. Silakan aja melawan profesor. Jadi gitu. 200 tahun Pak Moto itu jaraknya pengerjaan selanjutnya. Jadi dua orang di sini sudah setuju. Mungkin kalau ada teman yang punya data silakan. Jadi ada 2 tambah 2, 2 lawan 2 ya. Menurut data kamu kalah, kamu cuma 1. Moto udah bilang cuma 5 kitab Musa, saya bilang juga 5 kitab Musa, Proto Septuagint, kamu mengatakan oh tidak. Nah,
sudah jelas ya, Profesor Bert ini mengatakan it's tailor-made by non-Jew ya. Itu buatan tangan orang yang bukan Yahudi gitu, which is Christian. Supaya apa? Supaya memproduksi kita perjanjian lama gitu. Lanjut. Halo? Iya. Iya, lanjut Win. Apa gue dulu apa lu dulu? Moto lah, moto. Bebas lah. Bebas. Iya, jadi Aku dulu aja maksud ya. gue gini, Aku Win. aja. Kalau si Ptolemy itu awal-awalnya itu membuat Septuagint yang kita tahu Pentateuch, itu kan berarti ngambilnya apa? Penta kan 5, iya kan? Nah itu kalau yang nggak diterjemahkan dari Hamisam Setarah atau Humas, itu apa yang diterjemahkan gitu? Oke. Udah. Ya. Oke. Ini semua yang kusebutkan aku tidak ada tendensi pada terhadap agama apapun ya. Aku hanya membicarakan sejarah di sini sebagai kapasitasku yang harus menjelaskan. Nah, di tahun 90 Masehi, aku jelasin dulu ya. Disclaimer. Di tahun 90 Masehi, orang-orang Yahudi itu sangat benci dengan kekristenan. Karena di tahun 70 Masehinya, orang Kristen tidak berperang melawan orang Romawi saat bait suci dihancurkan. Karena kami punya ajaran kasih ya. Tagline-nya kami lah. Nah, orang yang bernama Rabi Akiva, ini rabi tertua orang Yahudi sekarang ya, di atasnya lagi nggak ada tuh. Ini melakukan konsili Yamnia. Melakukan konsili Yamnia. Konsili Yamnia itu konsili apa? Ini bukan konsili Kristen, tapi konsili Yahudi untuk mengubah isi kitab mereka yang berisi tentang Kristus, terlalu menjurus gitu. Contohnya tentang manusia yang dikorbankan, ya, tentang Yesus, tentang apa? Tangan dan kaki yang harus dipaku gitu kan. Nah, si Akiva ini punya murid yang namanya Aquila dari Sinope ya. Semua silakan dicatat, Aquila dari Sinope. Inilah yang bernama Aquila ini orang Yunani yang kemudian disebut sebagai orang Yahudi Onkelos ya. Onkelos. Nah, Onkelos ini yang kemudian menerjemahkan Septuaginta yang diterjemahkan dari 72 rabi tadi ke dalam bahasa Yunani juga. Nah, itulah grandmother dari Masoretic text. Kemudian nanti dari Onkelos ke tokoh yang namanya Symmachus. Itu ada namanya disebut terjemahan Septuaginta Symmachus, dan kemudian ada lagi terjemahan Septuaginta yang dibuat oleh orang Yahudi juga namanya Theodosian ya. Jadi kitab itu sebetulnya tidak dipakai, sehingga bahwa klaim Santo Jerome atau Hieronymus adalah bapak-bapak gereja jelas tidak, karena dia bukan bapak-bapak gereja. Dia itu hidup di abad 4. Dia bukan bapak-bapak gereja, Om. Ya. Nah, terus mau pakai profesor manapun, kita nggak usah pakai profesor manapun, mau pakai Bart Ehrman. Bart Ehrman itu bukan seseorang yang mengerti tentang kitab suci. Dia hanya mengkritisi dan dia adalah seorang ateis. Dia berlagak seperti sejarawan. Nah, kita pakai kitab yang dari zaman dulu aja gimana. Nah, bukti pertama ini ditulis oleh Letter of Aristeas, surat dari Aristeas. Surat dari Aristeas ini kalau kalian mau lihat, ini ada di Sefaria. Di situ diceritakan bahwa ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada bangsa Yahudi 3 abad sebelum Masehi. Nah, itu juga diceritakan bahwa kitab Septuaginta itu dibuat dengan sangat teliti oleh 72 rabi ya, bukan bidadari. 72 rabi ini, kenapa harus 72? Karena ini harus dibuat dalam waktu 6 hari. Hari ke-7 Sabat, dan pembuatan 6 hari ini harus dilakukan oleh dari 12 suku Israel. Itu makanya 72. Nama-nama penulisnya ini masih ada, masih tercatat. Bahkan Perjanjian Baru mencatat nama salah satu penulisnya. Nanti aku akan jelaskan lagi. Nah, imam besar yang pada saat itu sangat terkenal, itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mesir, karena Mesir adalah pusat keyahudian nomor 2 di dunia pada saat itu ya, selain Yerusalem. Imam besarnya bernama Eliezer ben Onias. Nah, jadi ini kitab ini sangat dipersiapkan sebaik-baiknya, kemudian diterjemahkan oleh 72 rabi terbaik dengan 12 golongan orang Israel, dan kemudian kitab ini dilakukan upacara persembahan di mezbah Bait Allah ya. Artinya kitab ini menjadi kitab ofisial yang dipakai oleh orang Yahudi hingga zaman Kristus dan hingga kehancuran Bait Suci.
Makanya saat kita bertanya orang Yahudi kepada orang-orang Yahudi sekarang, selain Billy mungkin, kitab apa yang mereka pakai sebelum Masehi? Mereka tidak akan bisa menjelaskan kitab apa. Karena satu-satunya kitab yang mereka pakai sebelum kitab Masoretic Text yang jadi, itu adalah Septuaginta. Makanya orang Yahudi beribadah di mana? Di sinagog. Sinagog itu bahasa apa? Sinagog bahasa Yunani. Itu bukan bahasa Ibrani. Sinagog itu bahasa Yunani ya. Ulangin lagi. Nah, karena itulah bagaimana mungkin orang Kristen membuat sementara kitab ini sudah ada sebelum Kristen lahir. Kitab ini dikonfirmasi oleh Ibnu Khaldun dalam tulisannya. Ibnu Khaldun adalah sosiolog Islam. Ini dikonfirmasi sebagai kitab yang asli. Cuman saya tidak mau berbicara tentang itu. Nah, di dalam Letter of Aristeas ini, di sini dijelaskan bahwa bukan hanya 5 kitab yang dijelaskan. 5 kitab ini diterjemahkan pada awalnya, ini dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lain. Ini adalah proyek pertama. Ini tulisan ini bisa kita lihat di mana? Di tulisan Flavius Josephus. Oke? Tulisan Flavius Josephus. Yang kedua. Pertama Letter of Aristeas, kedua tulisan Flavius Josephus. Ini kalian bisa buka juga di sefaria.com, sefaria.com atau aplikasi Sefaria ya. Itu aplikasi Yahudi, bukan Kristen. Kemudian kalian bisa cek lagi di mana? Nah, kembali ke Masoretic Text yang tadi kusebutkan. Yang buat Masoretic Text ini adalah keluarga, bukan rabi ya. Keluarga Masorah, Ben Aser, atau disebut Ben Masor. Nah, keluarga Masorah ini ternyata dia bukan golongan dari orang yang setuju dengan pandangan Akifa atau Orthodox Judaism. Kenapa Masoretic Text ini menjadi pakem kitab Ibrani? Karena kitab Masoretic Text ini, inilah satu-satunya kitab yang diakui oleh Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Inilah yang diakui. Jadi semenjak itu orang Yahudi mengikuti semua itu. Nah, tapi parahnya yang nulis kitab Masoret ini, si Ben Aser ini, dia adalah Yahudi Karaite yang tidak percaya dengan tradisi oral. Justru dia mengiyakan bahwa orang Yahudi itu menggunakan kitab Septuaginta di dulunya. Makanya hari raya perayaan Septuaginta ini ada dilakukan sampai abad ke-8 oleh orang Yahudi ya. Pada 8 Tevet atau 8 Februari. Nah, itu yang jadi dasar. Kalau kita mau pakai kata-kata profesor siapapun, selama profesor itu bukan Yahudi, dia tidak punya kapasitas apa-apa. Karena sejarah berkata demikian. Nah, didukung sama kitab suci apa? Yesus berkata pada saat orang Saduki bertanya kepada mereka gini ya, Guru, siapakah yang akan jadi suami pada saat ada 7 orang itu punya 7 orang punya istri, istrinya itu suaminya itu mati, terus diganti adiknya, terus mati diganti adiknya, mati diganti adiknya. Yesus bilang apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, yang dikutip Yesus itu adalah kitab Tobit. Tobit 6 ayat 14. Silakan dibuka. Tobit 6 ayat 14. Jadi Yesus pun menganggap bahwa kitab Tobit yang ada dalam Septuaginta itu adalah kitab suci. Sementara orang-orang Yahudi membuang itu semua. Tobit itu nggak ada, tapi dia punya rabi namanya Tobit. Tobit Singer alias Tovia Singer. Itu Tobit. Kemudian dia membuang kitab Makabe. Tapi setiap Desember Pak, dia bisa merayakan. diambil intinya aja gitu, Pak. Sebentar, kalau memang kalau nggak ngerti sejarah memang agak kurang nangkep. Bukan gini deh, kan waktunya juga itu ya. Mungkin yang mau jawabnya juga Ya bingung udah Bu gitu Susi aja kalau yang jelasin nggak apa-apa. Bu Susi aja yang jelasin. Jangan ngambek dong, gitu aja ngambek. Iya Win, banyak masa yang gitu yang ngambek komplain Win. gitu loh. Dipadetin aja Win, Win. Ya udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Udah mungkin itu aja ya. Sorry kalau kepanjangan ya teman-temannya. Ya kalian menghujat nggak apa-apa lah. Silakan. Enggak ngehujat saya. Lu mah enggak bro, tenang. Oke. Udah itu aja lah. Ya. Jadi apa yang dituduhkan itu kalau Onkelos ngambil dari Septuaginta itu salah besar ya. Justru Onkelos memeriksa kembali Septuaginta yang produk kalian itu ya, karena Onkelos itu tahun 23 ya sampai 100 ya. Ya. Jadi sementara Septuaginta yang buatan bapak-bapak gereja itu masih sebelum Masehi ya. Itu pun dikerjakannya 200 tahun setelah yang proto. Nah, sudah mulai ada pencairan dari Kayafas tadi mengatakan bahwa
proyek ini tidak berhenti sampai di situ, ya, proyek penerjemahan. Betul sekali itu, ya. Artinya adalah, ya, artinya udah ada pencairan di sini, bahwasanya yang pertama itu yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi, yang murni itu Septuaginta awal, seperti katanya Pentateuch, penta artinya 5, udah nggak bisa dihindari itu, nggak bisa dihindari, ya. Begini, in its universal accepted, jadi semua secara global, semua sarjana, both Jewish and Christian, baik Yahudi dan Kristen, that the original Septuagint, bahwa jelas setuju bahwa original Septuagint atau Proto Septuaginta was translation only of 5 book of Moshe, hanya menerjemahkan 5 kitab Musa. Nah, tadi mulai ada pencairan, kata dia, dikerjakannya itu bertahap. Memang benar bertahap. Tapi yang murni 5 itu yang dikerjakan oleh orang Yahudi itu cuma 5 kitab Musa. Nah, 200 tahun kemudian jauh, ya. Nah, makanya Onkelos, ya, begitu dia memeriksa, wah ini nggak benar terjemahnya, tidak literal katanya, ya. Tidak literal ini menurut sejarah yang saya baca. Jadi Onkelos mengatakan ini tidak literal, akhirnya dia menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani lagi gitu. Jadi diterjemahkan karena perbuatan apa yang dikerjakan itu nggak benar, ada yang dia ngerasa nggak benar. Nah, itulah yang dipakai oleh kami, ya. Jadi bukan dari siapa namanya itu Septuaginta, enggak, salah itu enggak begitu. Dan nyatanya Septuaginta pun tidak dipakai di Indonesia. LAI nggak pakai Septuaginta, lebih banyak LAI yang memakai kebanyakan ini Masoret. Ya, jadi problemnya sebenarnya ada di kamu, ya, pemuja Septuaginta, ya. Kristen lain nggak memuja Septuaginta. Apakah seperti kamu bilang tadi di bait suci mereka Yesus itu membacakan kitab Septuaginta? Wow, shalom, amit-amit, nggak bakalan. Kenapa begitu? Seorang Romo, ya, bernama Sam Aldo, ya, dia mengatakan sama saya, lu gila Bill, masa di zaman bait suci bacanya kitab Yunani? Nggak mungkin lah. Terus jadi pakai Aramaik. Oh, masuk akal. Nah, jadi tidak semua Kristen tidak satu suara dengan kamu. Siapa namanya? Kayapas, nggak satu suara. Sekarang tugas kamu menyatukan suara-suara itu supaya menjadi pemuja Septuaginta. Silakan Anda mampu merubah sejarah, ya. Karena nyatanya Kristen memakai Masoret kebanyakan, ya. Dan klaim kamu di bait suci membacakan kitab Septuaginta, batal itu. Nggak setuju satu suara, ya. Itu Sam Aldo Romo loh, dia bilang gitu. Itu. Jadi terus kamu bilang tidak ada rabi sebelum lagi Akiva yang besar, salah lagi kamu, ya. Antigonus Isoko dan sebagainya. Terus ada Rabi Yosef bin Yoser, ya. Terus ada Rabi Yosef bin Perakyah, itu masih jauh di atas Rabi Akiva. Jadi kamu salah tadi menyatakan kamu kalau tidak ada lagi yang lebih besar dari Rabi Akiva, salah. Begitu. Jadi itu semua sudah ditangkap, sudah di. Sebentar, Akhi Billy, sebentar. Ini ada yang. Ya, kawan-kawan itu channel Salam Akal Sehat masih banding. Semoga diterima bandingnya nanti. Tiba-tiba tadi pagi kok. Ya. Andy, masuk ke mute dulu Andy. Itu nggak bisa. Bang Andi, katanya. mute dulu, Bang Andi. Host bisa mute dia kan? Mute aja. Dari sini coba. Oh bisa, udah. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini memang Bert ini memang dia lu bilang ateis boleh lah lu bilang. Paling enggak dia melakukan riset ya. Dia melakukan riset enggak seperti lu. Lu kan enggak ada kapasitas sebagai scholar ya. Tapi ini Bert dan Max Eldiman satu suara soal Septuaginta. Tulis begini ya. Dengerin baik-baik ya. Semuanya yang ada di sini ya. The Septuaginta published in our day, jadi Septuaginta yang diterbitkan di hari-hari saat ini, sekarang ini, was tailor-made by Christian, ya, adalah buatan tangan, ya, jahitan dari mana? Dari gereja. Untuk apa? Untuk membuat sekumpulan Old Testament atau Perjanjian Lama, dia. And was consistent with Christian teaching, yang konsisten, yang sejalan dengan pengajaran Kristen. Itu asal usulnya Septuaginta yang 200 tahun kemudian dikerjakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi murni ya,
Kamu bilang Jerome itu kamu jelek-jelekin Jerome kemarin. Iya bagi kamu, tapi bagi sektenya Kristen si Jerome enggak lah. Dia tetap seorang yang kredibel masalah teks-teks, apalagi Origen. Kamu bilang mereka bidat apa gimana? Enggak mungkin lah. Mereka kan juga punya otoritas gereja mereka. Makanya perbedaan kalian itu kan gereja Katolik dan gereja Ortodok Yunani ya. Yunani belum lagi berbeda dengan Ortodoks Syria. Ada banyak perbedaan kalian. Makanya kalian sebenarnya harus kalian perbaiki dulu. Pertama adalah apa? Ketuhanan dulu kalian harus perbaiki. Biar satu dulu Tuhannya di dalam bentuk-bentuk modifikasi 1 2 3 jadi satu, itu modifikasinya berbeda-beda. Nah, itu dulu kalian perbaiki baru kalian ke teks. Karena kalau Tuhan masih bingung, pasti teks lebih bingung. Gimana Tuhannya masih bingung? Bagaimana mau teksnya gitu. Lanjut. Oke. Siapa Bro Krios? Aku lagi atau siapa nih? Kamu aja dulu. Win. Jika dibilang bukan dari bait suci dan diambilnya malah dari ya landasan teorinya dari Bart Ehrman, Sam Aldo tuh dari gereja mana lagi? Kalau LAI itu memang tadi saya udah menjelaskan kenapa. Itu memang pakai Masoretic text, tapi Protestan maupun Katolik tetap dasarnya adalah Septuaginta. Jadi nggak bisa itu ditampilkan, itu enggak. Bahkan Anwar Chan sendiri mengatakan seperti itu. Tidak ada dari kitab lain. Nah, sekarang begini. Mungkin Kurios Moto sudah pernah mendengar diskusi saya sebelumnya dengan Billy ya. Ada satu contohnya, Tuhan itu pernah menampakkan diri melalui malaikatnya di dalam keimanan Yahudi yang sekarang ya. Contohnya itu yang disebut sebagai malaikat MTR. Namanya itu terlalu agung karena ini adalah satu-satunya malaikat yang bisa melihat Sang Hasem. Siapa? Metatron maksudnya. Nah, monggo. Menurut Bro Kurios, Metatron itu kan ini singkatannya MTR. Billy tidak akan berani menyebutkan nama malaikat ini. Bagi kami, inilah Theophany atau penampakan Kristus sebelum dia mengambil kodrat sebagai manusia. Billy tidak akan berani teologis. Itu terlalu teologis itu. Ya, Billy tidak akan menyebut nama MTR ini, nama kepanjangannya, karena dia tidak berani alasannya. Kalau kita tanya pun dia tidak akan berani. Tapi malaikat ini, malaikat orang Yahudi ya, ternyata kepanjangannya adalah Metatron. Metatron itu bahasa Yunani, Metatronos. Ya, kembaran tahta Allah, Metatronos. Kemudian yang kedua, tadi saya udah bilang, dia beribadah di sinagog. Sinagog itu adalah istilah yang mereka ambil dari Septuaginta. Yang ketiga, kejadian. Kejadian itu mereka juga ambil dari Septuaginta. Kalau dia bilang yang diterjemahkan hanya 5 kitab, nanti kita akan ke substansi. Ternyata 5 kitab itu juga berbeda, Masoretic text maupun Septuaginta. Nah, ini yang perlu dicatat oleh teman-teman Muslim ya. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 Septuaginta, di situ tertulis, seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi di dalam Septuaginta tulisannya adalah perempuan muda. Perempuan muda adalah perawan? Belum tentu. Tapi kalau seorang perawan, sudah tidak mungkin dia tidak disebutkan sebagai tidak perawan karena udah dijelaskan dia perawan. Nah, ini juga diamini oleh Islam. Makanya tadi aku mengutip dari dari bukunya Ibnu Khaldun. Ini juga diamini oleh Islam karena Siti Maryam adalah seorang perawan. Kemudian yang kedua, di dalam Yesaya, saya lupa Yesaya 6:3 atau Yesaya berapa tuh. Di situ disebutkan, Roh Allah ada padaku karena ia mengutus aku untuk membebaskan orang yang tertawan dan menyembuhkan mata orang yang buta. Nah, kalau kita lihat di Lukas, itu ada Yesus menyembuhkan mata orang buta. Kalau lihat di Islam, apakah Nabi Isa juga ada menyembuhkan mata orang buta? Jelas ada. Makanya dia disebut Al-Masih, dia mengusap. Anehnya di Masoretic text ini berubah. Ini salah satu dari puluhan ribu ayat yang dirubah sama orang Yahudi. Makanya saya menyetujui bahwa narasi Quran orang Yahudi mengubah kitab benar karena dia mengubah kitab-kitab ini.
saat kita tanya kembali, kitab apa yang kalian pakai sebelum eranya si Onkelos? Onkelos jelas itu Septuaginta, versi dia, artinya kitabnya berbahasa Yunani. Nah, kitab apa yang mereka pakai? Coba kita tanyakan, kitab apa yang mereka pakai? Itu aja, itu saya aja. jawab ya. Ya, kalau karena orang bertanya dia artinya tidak tahu. Jadi saya anggap kamu nggak tahu. Saya jawab, kitab apa? Hamikra. Terus udah ya satu udah dijawab ya. Terus selanjutnya tentang apa tadi? Malaikat ya, MTR. Itu supaya orang Yunani, kamu tuh yang Yunani, yang otaknya Yunani bisa mengerti. Karena namanya dia adalah Sar Elpanim, paham? Ya. Jadi dia punya nama Ibrani Sar Elpanim. Oke? Itu namanya. Nah, kenapa disebut sinagog? Ya karena pada waktu itu di Alexandria ya, supaya kalian orang Yunani mengerti dengan bahasa Yunani kalian, karena kalau di kita itu namanya Betel. Bukan, iya Betel juga rumah Tuhan. Ada lagi, gue lupa ntar. Mau gue sebutin ya, bahasa Etiopianya? Bahasa ya, Ethiopia sinagog adalah masjid pakai G. Ya nggak apa-apa. Jadi itu adalah adopsi bahasa. Itu juga berbiasa dengan bahasa itu. Jadi itu masalah. Cek. Bro Billy udah makan siang. Baru kelar. Bro Billy, saya mau nanya Bro Billy biar nggak kepanjangan nih, penonton ngantuk loh. Bro Billy, apakah lo tanggung ya? Lanjut lah. Sorry maaf. Dikit lagi deh Bang, dikit lagi. Jadi ini pembahasan kita ini udah jauh kemana-mana, kita lagi membahas teks dan pertanyaan dia itu klaim-klaim dia sudah saya patahkan ya satu demi satu ya, bahwa ngambil dari Septuaginta enggak ya, karena masih ada yang pengoreksi Septuaginta 200 tahun kemudian setelah yang pertama itu udah dikoreksi oleh siapa? Oleh Onkelos. Apakah kita ini yang sekarang itu mengambil dari Septuaginta yang error? Tidak ya, kita tidak mengambil dari yang error tentunya. Masa kita mau yang error, produksi yang error? Kalau produksi itu memang nggak error pasti dipakai sampai sekarang ya. Tapi memang ya di dalam Talmud kita dikatakan bahwa terjadinya penerjemahan Torah ke dalam bahasa Yunani itu dikatakan sebagai apa? Sebagai accident, kecelakaan. Yang berarti kalau kecelakaan nggak seharusnya. Tapi karena itu perintah raja ya yang berkuasa pada saat itu, maka terpaksa lah 72 rabi-rabi itu menerjemahkannya. Sebenarnya nggak boleh ya, karena Yunani itu bukanlah bukanlah bahasa yang pas untuk menerjemahkan langsung pada suatu bahasa yang kudus. Makanya dibilang di dalam Talmud itu sebuah kecelakaan. Yunani bukan bahasa yang tepat. Ya, jadi dikatakan di dalam Talmud penerjemahan bahasa Yunani itu sebuah kecelakaan, accident. Terus apalagi tadi pertanyaan kamu? Ya. Jadi semuanya udah saya patahkan, saya udah bantah, mulai dari kata Sar Elpanim ya, atau yang dalam bahasa Yunaninya tuh MTR, supaya orang-orang Yunani paham. Karena kami juga punya panjangan MTR apa ya, Bill? Kira-kira kalau kepanjangan MTR apa? Boleh disebutin nggak? MTR tuh kepanjangannya apa? Kan bahasa Yunani, nggak apa-apa dong? Biar kita tahu. Gua nggak tahu ya, tapi kalau lu nyebutin, karena kan itu supaya kami gini, ini kan bahasa supaya Yunani, orang artinya ya, supaya kalian itu yang orang-orang Yunani itu paham ya. Jadi kami punya namanya Sar Alpanim namanya. Iya. Kurios Moto bilang Metatron, benar nggak kepanjangannya Metatron? Itu bahasa Yunani supaya orang Yunani paham. Loh, katanya nggak boleh. Tadi aku mencatat Yunani bukan bahasa yang tepat untuk liturgi. Nah, artinya MTR ini bahasa apa? Lah kan nggak dipakai untuk liturgi ya. MTR tidak pernah ditulis di dalam ini yang kita ngomong masalah kita ngomong masalah Torah Scroll ya. Torah Scroll itu tidak boleh. Sabar. Kepanjangannya apa? Kita tidak sedang berliturgi sekarang, kita sedang berdiskusi. Makanya aku boleh dong nanya, MTR ini kepanjangannya apa, Bill? Nggak tahu saya MTR. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Meskipun tapi kalau ini bahasa Yunani, kamu nggak berani nyebutin juga kepanjangannya apa? MTR ya udah jelas itu. Iya, kenapa namanya singkatan? Kenapa enggak? Hah? Matat.
Matat, R-nya Matat. apa? Mata? Matat udah.